Nah itu Pak Francisco, jangan Anda ini, dengar dulu. Jangan Anda ini cuma tergantung dengan apa Yesus mengajarkan ajaran kasih. Bukan berarti Anda itu tidak berperang. Taruhlah Anda ini orang yang selalu mengasihi sesama manusia. Anda selalu mengasihi musuhmu. Tetapi ketika ada orang perampok yang datang ke rumah Anda mau memperkosa anak dan istri Anda, apakah Anda tidak perangi dia? Anda tidak lawan dia? Jadi ada hal-hal di mana harus kita bertindak tegas. Apabila ada musuh-musuh yang mau menyerang kita. Begitu Pak. Ya paham di sini. Jadi ketika kalian berbicara masalah Islam, langsung kalian mengatakan, oh Islam itu perang. Islam itu berperang kepada orang-orang yang mau memerangi Islam. Begitu. Kenapa Yesus tidak bisa perang? Wong muridnya saja sudah cuma 12 ekor. Mau lawan pasukan yang dengan juta-juta begitu. Ketika mereka hendak menangkap dia, maka menghilanglah Yesus itu. Bagaimana bisa dia mau perang? Waktu Yesus ditangkap saja murid-murid semua lari meninggalkan dia itu. Coba. Jadi jangan terlalu Anda berpatokan bahwa, oh Islam begini. Islam itu sudah saya sampaikan Pak. Islam itu membawa rahmat untuk alam semesta. Islam itu tidak pernah mencari musuh. Tetapi ketika ada musuh haram satu langkah untuk mundur. Itu Islam. Nah, konteks dalam memahami ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus itu, kasihilah musuhmu itu, bukan berarti ketika diperkosa istri kita, kita kasih lagi anak kita. Bukan. Konteks dari memahami bahwa kasihilah musuhmu itu, karena di perjanjian lama dulu, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ketika Anda membunuh saudara saya, maka saya akan membunuh saudara Anda. Maka terjadi pembunuhan itu setiap hari. Karena kita membalas saling membunuh. Datanglah Yesus, kasihilah musuhmu. Dalam artinya apa? Ketika Anda membunuh saudara saya tidak balas lagi membunuh Anda. Saya mengasihi Anda. Tetapi pelaku itu harus kita tindak tegas. Sesuai dengan hukum yang berlaku pada zaman itu. Makanya sekarang kita ini ketika saya membunuh saudara Anda, bukan Anda lagi membunuh, tetapi Anda melapor kepada pihak yang berwajib. Begitu. Tidak boleh menghukum sendiri. Itu yang diajarkan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Ketika istri Anda diperkosa, anak Anda diperkosa, bukan Anda perkosa balik istrinya, bukan. Tetapi Anda melaporkan dia agar perbuatan dia itu diproses secara hukum yang berlaku. Pada negara itu, pada daerah itu, pada zaman itu. Begitu memahami. Coba Anda jelaskan sama saya ya. Coba Anda jelaskan sama saya. Ini saya buka data ini. Coba Anda jelaskan data ini sama saya berlandaskan data. Sabar ya, saya mau di dalam kegelapan bukan mati lampu. Nah. Sabar. Nih, coba Anda jelaskan saya di dalam Lukas 22:36. Coba Anda jelaskan itu sama saya. Apa maksud Yesus di situ, coba? Coba, untuk apa di situ? Coba. Buka mute. Apa bunyinya? Iya, baca situ. Baca Lukas 22 itu, baca coba. Lukas 22:36. Bunyinya di situ. Coba baca. Jawab mereka, suatu pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Untuk apa Yesus suruh membeli pedang itu? Untuk apa Yesus memerintahkan murid-muridnya itu untuk menjual pedang? Untuk apa? Lukas berapa? Oke. Lukas berapa? Ya. Lukas 22:36. Untuk apa? Untuk apa Yesus menyuruh untuk menjual pedang? Lukas 22 bab 22 ayat 36. Gitu. Coba.
Untuk apa Yesus suruh menjual jubah untuk membeli pedang? Untuk apa? Untuk potong sayur kah? Untuk persiapan hari raya kurban kah? Tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga ia mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Nah, untuk apa itu? Untuk apa dia menyuruh beli pedang? Untuk apa? Ngarit rumput atau untuk potong rica, tomat, lemon, bawang, atau untuk apa? Naik kelapa ke atau untuk apa itu? Coba Anda jelaskan. Ya, ketika kita memahami tentang ayat yang ada, bahwa perkataan ini memang pada malam sebelum penyalipan ya. Jadi dia mengingatkan kepada para murid-muridnya bahwa ketika dahulu mengutus mereka, jadi mereka tidak kekurangan apapun. Sekarang ia memberitahu bahwa mereka akan menghadapi masa yang lebih sulit. Iya, betul. Masa yang lebih sulit. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu, pedang adalah bagaimana mereka harus memerangi tidak dengan kekerasan. Saya tanya, untuk apa dia suruh beli pedang itu? Untuk apa? Orang kalau suruh beli pedang itu jangan pakai kekerasan. Justru tidak, kalau mau tidak pakai kekerasan, jangan beli pedang. Itu disuruh beli pedang, dia bilang lagi jangan pakai kekerasan. Kalau bilang jangan pakai kekerasan, kenapa beli pedang? Beli saja sarung tinju. Coba, untuk apa dia suruh beli pedang? Itu kan bahasa-bahasa ungkapan. Iya, untuk apa? Apa maksudnya? Bahasa-bahasa ungkapan, pedang untuk membeli pedang dalam arti bagaimana mereka bisa memperkuatkan diri mereka dalam ketahanan kehidupan mereka. Tapi bukan berarti dengan cara membun-bun. Untuk apa saya tanya, untuk apa Yesus suruh beli pedang? Untuk apa, Pak? Untuk apa kau menipu dengan soal yang sudah tertulis? Ya, ketika kita melihat itu, bagaimana pada waktu penangkapan Yesus, salah satu muridnya. Beginilah, saya bertanya, saya bantu jawab, tapi saya butuh Anda punya. Saya bertanya, tapi saya bantu menjawab, dan saya butuh Anda punya persetujuan. Yesus menyuruh menjual jubah dan membeli pedang untuk berjaga-jaga. Benar tidak? Iya, berjaga-jaga itu gini. Jaga apa? Jaga keledai. Berjaga-jaga lagi. Berjaga-jaga itu bukan berarti dia harus melakukan tindakan kekerasan. Iya, orang kalau berjaga-jaga itu berarti mencegat jangan sampai musuh datang. Itu kan musuh tidak datang. Kalau musuh datang berarti mereka berperang. Mereka berjaga-jaga agar jangan musuh datang. Karena di Taman Getsemani ternyata musuh itu datang. Tetapi mereka mau berperang, maka Yesus mengatakan janganlah. Sehingga siapa yang memotong telinga orang itu? Akhirnya disambung ulang oleh Yesus. Mereka itu disuruh untuk menjual pedang agar berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Jangan sampai musuh menyerang. Nah, begitu juga. Kalau musuh sudah serang, maka kita juga balik serang. Terjadilah itu yang ada dalam konteks Islam. Islam tidak mungkin mencari musuh. Tetapi ketika dihadapkan dengan satu musuh, haram satu langkah untuk mundur. Musuh maju, Islam pun maju. Terjadilah peperangan. Makanya diceritakan dalam Al-Baqarah itu, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Begitu. Di zaman Yesus kan tidak ada peperangan. Bagaimana peperangan? Pasukannya sampai 10.000 datang pula Yesus cuma dengan 12 ekor murid. Begitu Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta memahami konteks. Begitu. Paham? Saya itu begini, Pak Nudi.
bicara Pak Nandar membicarakan tentang Nabi Muhammad dengan konteks peperangan dan lain sebagainya, memerang gitu. Tapi jawaban saya ketika itu tentang bagaimana berperang yang dimaksudkan adalah bagaimana Yesus itu datang untuk memanusiakan manusia. Ini soal bukan berarti dengan tindakan kekerasan kayak gitu, tetapi Yakin. bagaimana ya, itu artinya dia melakukan sebuah reformasi kayak gitu, reformasi besar Yakin. dengan caranya dia. Tetapi yang dikatakan Pak Nandar itu bahwa harus merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika kita mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad dengan konteks di dalam hadis yang bahwa tadi itu harus berperang dan lain sebagainya, ya kalau memang itu Coba. dituntut harus ke arah itu. Oke, saya tanya sama Anda, Pak. Kenapa Nabi Muhammad berperang melalui hadis tadi yang disampaikan oleh Kang Nandar? Kenapa? Saya pikir udah dijelaskan tadi Pak Loding bahwa ada beberapa hal penting yang memang sebuah politik yang terjadi pada peradaban itu. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk bertahan dengan harus Saya tanya yang simpel saja, Pak. Kenapa hadis yang Kang Nandar baca tadi, kenapa Nabi Muhammad berperang? Saya pikir udah saya mengerti tadi, saya dijelaskan. Kenapa itu tidak ya dia mempertanggungjawabkan imannya dia sebagai seorang nabi. Karena ada orang yang memerangi. Ada orang yang memerangi. Iya, makanya ini Pak, nih, aku tunjukkan nih Pak ya. Bapak ya, semoga Bapak sehat selalu. Bentar ya Pak ya. Coba. Aduh, oh, sudah muncul wifi apa belum? Bentar. Bentar Pak ya, kita kasih connect wifi dulu ya. Teman-teman, dibantu tap-tap layar dulu. Kasih kencang dan di YouTube. Like dikasih kencang dong teman-teman yang di YouTube. YouTube PST Loading TV. Semangat semua ya teman-temannya. Oke, bentar. Nah, ini Pak. Saya tanya, kalau ketika Anda membaca ini, itu pemahaman Anda itu bagaimana itu Pak? Coba. Kalau Anda membaca ini ya, ini saya butuh kejujuran dari Anda saja Pak ya. Kalau betul-betul Anda ini seorang yang intelektual untuk berdiskusi. Nah, di sini dikatakan ini Pak. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi siapa? Kamu. Dan jangan melampaui batas. Nah, ketika di Al-Quran dikatakan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Berarti siapa yang dulu perang? Islam atau musuh-musuh Islam? Ya, itu jelas bahwa ada jelas. Ya, jelas begitu. Kenapa di Islam itu menceritakan tentang peperangan begini? Karena ada orang yang mau memerangi Islam. Karena mereka mau mematikan, sahabat. Mereka mau meredupkan cahaya Islam, tapi tidak bisa. Sekarang Yesus, kenapa Yesus tidak ada perang? Ya tidak ada perang. Wong pasukannya cuma 12 orang. Itu kalau lawan Portugal sebentar kalah itu. Cuma 12. 12. Cadangannya siapa lagi? Coba. Kalau lawan Portugal sebentar kalah pasti itu. Cuma 12. Nah, tetapi bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda bisa menjelaskan ayat ini? Coba kalau saya tampilkan. Nih. Bagaimana dengan Anda bisa menjelaskan ayat di dalam Lukas 19:27? Coba. Akan tetapi semua strukku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Apa ini? Itu berapa? Mau bilang kasih. Lukas berapa? Atau perumpamaan kiasan Lukas 19:27. Terserahlah mau bilang perumpamaan, kiasan atau apa. Terserahlah. 19:27.
Muridnya cuma 12 orang, mau sosok perang. Lawan Portugal sebentar saja mungkin 3-0. Kenapa 3-0? Kan Tuhannya 3. Pasti perumpamaan ini. Ini perumpamaan, pasti. Kiasan. Setiap orang yang mempunyai apa akan diberi, tetapi dari orang yang tidak mempunyai apa yang ada padanya pun akan diambil. Kiasan. Akan tetapi semua seteruku yang tidak mau aku menjadi raja atas mereka itu, bahwa mereka kemari dan bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apa itu? Kiasan? Ya, ini kalau bicara tentang sebuah Perumpamaan. ungkapan ya Perumpamaan. yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan. Iya, perumpamaan. Oh, perumpamaan, Ada teman-teman. seorang bangsawan yang Perumpamaan. artinya menerima gelar raja untuk kembali baik. dan menghakimi para hambanya. Jadi Oke, baik, kita kedatangan Bu Rosi. Iya, sabar. Ini apa? Ini my mother. Beliau ini saya sudah anggap sebagai partner dalam memahami apa? Bible, karena beliau ini salah satu bunda yang bagi saya itu sangat luar biasa. Beliau menjelaskan sesuai yang tertulis tanpa menambah-nambahkan, tanpa mengurangi. Bu Rose, selamat malam Bu, yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Iya, selamat malam. Iya, silakan Bu, open cam Bang Bu. Loading. Iya, siap Bu, sehat selalu Bu. Ya. Gimana Bapak Pendeta ini Bu? Coba mungkin Ibu mau tanggapi Harus yang buka tadi Bu. kamera ya? Iya harus Bu, karena di sini ada perjanjian kekal. Masa Ibu begitu sama saya? Ya kalau saya salah Ibu luruskan Bu ya, karena saya masih belajar. Kalau Pak Pendeta salah, Ibu tolong nasihati Bu ya. Karena saya di sini masih belajar, saya catat Bu ini. Saya catat sampai sekarang. Ya. ya jangan begitulah Pak Loading, jangan begitu. Saya bukan Bapak Pendeta. Oh iya jemaat biasa Bu Rosi. Ibu Rosi Iya, kalau Bang Loading, berpenampilan, iya. Ibu Rosi kalau berpenampilan seperti ini, saya ingat sebuah lagu itu yang polisi surat aku masih garis remai. Hai. Silakan Bu, lanjut, semangat. Iya, Bang Loading perlu disadari ya bahwa musuh itu kan yang terakhir dikatakan adalah maut. Dan penguasa maut itu adalah iblis ya. Ibrani 2 ayat 14 ya. Dan iblis itu kan masih beredar nih. Makanya Ya, di Bu. dunia ini masih ada kejahatan, ada Betul, pencurian, Bu. ada perzinahan, ada segala macam kekerasan, ada perang. Nah, nanti Yesus datang, dikatakan apa? Musuhnya ini akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Itu ada di Ibrani 20. Wahyu 2, Wahyu 20 ayat 2. Mungkin kita baca aja kalau Siap. ini ya. Nah, tapi saya Siap, baca dulu nih Ibrani 13 ya. Ya Bu. Dan Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah dia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Musuh-musuh yang tadi Bang Loading baca, di Lukas 19 ayat 27 itu tuh mengacu pada iblis dan malaikat-malaikatnya Bang Loading. Ya. Itu yang nanti kalau Tuhan Yesus datang, iblis dan malaikat-malaikat ini katanya akan diletakkan di bawah kaki Yesus. Itu sesuai dengan ayat Lukas tadi 19 ayat 27, Bang. Jadi musuhnya bukan manusia ya. Siap Bu. Ya, membuat kejahatan di Ini dunia baru ini yang penjelasan beredar-beredar itu. Bapak. Ini baru penjelasan Bapak tadi, Bapak Pendeta tadi, Bapak Francisco tadi penjelasannya bagaimana? Ini baru penjelasan. Berarti Bu, dari penjelasan Ibu ini berarti Yesus itu dia bestian sama iblis ya, Lucifer itu ya? Dulu Bang, waktu di sorga. Dulu waktu dia belum berbuat bestian dosa. kan? Ya. Dulu dia Cuman kan dia- bestian kan? Iya, cuman kan dia iri hati Bang. Iri hati, Lucifer ini yang iri Betul. hati. Nah, Iri hati dilemparkan ke bumi. Nah, di bumi dia ngaku-ngaku Tuhan kan sepertiga Ngaku malaikat Tuhan. sorga ikut dia. iya. Sepertiga malaikat sorga ikut dia, jadinya makanya dia
mengaku-ngaku sebagai Tuhan sebelum Yesus datang ya Bang, periode Iya, sebelum Yesus datang, ya. betul Bu, Iya, betul. gitu Bang. Nah ini Jadi ini pertemanan Yesus dengan Lucifer dulu itu sangat erat, bestian mereka dulu. iya. Tetapi Iya, Bang. ada kecemburuan sosial. Nah, begitu Pak. Iya, Silakan Pak. pengakuan betul. Pengakuan dia sahabat dekat itu kan di Zakaria 13 ayat 7 dan Matius Ayat 7. 26 ayat 50. Ya, bangkitlah pedang kan? Iya, sahabat Ya, karib. sahabat Iya, karib. betul. Ini saya Silakan udah, Pak Francisco kalau saya mau Bang Loading tanggapi. ini saya udah buat timeline ya nih. Wih, pintar sekali Bu. Ini kalau seandainya bisa Bu ya, saya. Oh sabar Bu, saya screenshot dulu Bu. Bu, kasih mudah begitu. Aduh. Harus screenshot ya. Mahal Nanti loh DM ini. saja Bu. Ibu kirim DM ya, saya masih belajar, saya catat Bu. Ya, nanti Ya. saya kasih Bang. Nanti ada saya Siap, Bu. ada Terima saatnya kasih, saya belajar. Saya publish. Oke, coba kita tanggapi. Coba Bapak Francisco bisa tanggapi kalau dulu Yesus sama Lucifer itu bestian, tetapi karena iri hati, maka disitulah terjadi kecemburuan sosial. Silakan Pak. Karena Bu Francisca ini data semua Pak. Silakan. Buka mute Pak. Susah juga Bu, dia ini Tuhannya 3 kan. Ya, ketika Bu Rosi membicarakan tentang itu, berarti pada mulanya Lucifer itu kan sebagai malaikat terang, malaikat yang bersama-sama dengan Tuhan Iya, pada waktu iya. di situ sebelum dilempar ke bumi sebagai Betul, Lucifer. betul. Ya kalau dibilang bestian, ya memang itu adalah pendampingnya antara Michael, dan lain sebagainya. Kalau bicara konteks itu ya dulu di masa eksistensinya Yesus belum hadir secara menyatakan dirinya. Oke, Jadi, baik. Ketika Belum Yesus menyatakan hadir, diri sebagai manusia belum, ya. betul. Ya. Harus jelas, tapi sudah menyatakan diri maksudnya sebagai maksudnya tampilannya seperti malaikat. Makanya disebut malaikat itu teman-teman sekutu. Ibrani 1 ayat 9 karena rupa Yesus ya mirip dengan malaikat gitu. Oh, itu Pak. Ya, mungkin saya baca Bang biar kelihatan tapi kan. gini, maksudnya Bu Rosi itu bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah, Tuhan itu yang ada di sana, dan salah satu malaikat yang dilemparkan ke bumi karena dia melawan, dia mau menyetarakan dirinya dengan Allah itu, sehingga dilemparkan itu maksudnya dilemparkan Lucifer ke yang bumi. teman mantan bestinya itu kan dia iri hati. Ya itu bukan teman gitu ya. Aduh, data teman pengakuannya Pak. dari dua pihak loh. Zakaria 13 ayat 7 ya, dari Yesus sendiri, hai teman. Makanya cek dulu. Bang Loading udah ngecek nih, ya kan Bang Loading? Iya, udah. Ya udah. Teman, bestie Nah, gitu tapi ya. kalau malaikat-malaikat lain juga disebut teman-teman di Ibrani 1 ayat 9 ya. Engkau mencintai keadilan, maksudnya Yesus ya, dan membenci kefasikan. Sebab itu Tuhan, yang maksudnya Bapa, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Wih, data itu Pak, data. Ini yang saya suka sama Ibrani Bu 1 ayat Rosi. 9. Jadi malaikat itu adalah teman-teman sekutu. Jadi Iya, ceritanya gini, Yesus itu teman, diurapi gini. sebagai raja oleh Bapa Surgawi di hadapan para malaikat. Ini dugaan saya ya Bang Loading ya. Iya, Dugaan siap Bu. saya bahwa Lucifer itu iri ketika Yesus diurapi sebagai raja di hadapan para teman-teman sekutunya atau para malaikat. Gitu. Berarti Ya, Yesus itu iri hati karena dia diurapi. Lucifer ini, betul. dia itu iri hati kepada Yesus karena diurapi di para malaikat itu. Di situ Ya, di hadapan para kecemburuannya Pak. malaikat. Silakan Betul, Pak. Padahal Berarti- Lucifer ini katanya malaikat yang paling indah. Iya, yang paling indah. Betul. Iya, betul. Silakan Pak. Berarti pada waktu itu Tuhan Allah itu bersama Yesus sudah ada di sana ya, bersama para malaikat yang lain gitu maksudnya, Ibu. Ya, kalau Bapak itu berdiam dalam terang yang tidak terhampiri.
Ya, dia sumber cahaya. Makanya dia menyatakan diri atau yang disebut oleh orang-orang di kalangan Kristen kan istilahnya hipostasis, gambar wujud Bapa. Ya, jadi Tuhan yang maha besar ini karena tidak ada ruang yang bisa menampungnya, dia menyatakan diri secara parsial. Itulah yang disebut dengan Yesus, anak itu sang putra atau sang firman di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Tuh. Jelas, jelas. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini ya Tapi penjelasan Bu, seperti ini saya kemarin mau tanya sama Tidak- Ibu tapi Tidak, lupa-lupa, tidak salah, Bu. tidak salah. Sabar. Ketika Yesus menyatakan diri manusia dan dia turun ke dunia, itu dia Tuhan juga kan, Bu? Iya. Nah, Iya, cahaya berarti ada dengan Tuhan sumber cahaya sama kelihatan. enggak? Iya. Sebagai Iya, cahaya dengan sama. sumber cahaya. Nah, Cahaya itu. dan sumber cahaya karena dia Iya. ini kan cahaya yang keluar dari sumber cahaya, berarti ada cahaya yang kelihatan dan sumber cahaya yang tidak kelihatan. Betul. Ada Tuhan yang kelihatan dan ada Tuhan yang tidak kelihatan. Berarti Betul. dua Tuhan kan, Bu? Kelihatannya dua. Kelihatannya dua, Pak. Iya, Itu. karena yang satu kelihatan, yang satu nggak kelihatan. Yang satu tidak kelihatan. Cuman kalau Betul. Bapak dibawa, Bapak mengatakan kemanusiaannya. Tuhannya cuma satu. Nah, ini yang saya bingung, Bu. Iya. 1, 3, 3, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 adalah 3, 3 adalah 1. Kalau Roh Ini yang Kudus saya bingung. Roh Kudus itu, ya pemahaman saya, Bang Loding itu bukan pribadi. Bukan pribadi. Bukan. Jadi kan kalau pengajaran Tritunggal itu kan di dalam ontologisnya atau di dalam kekekalannya udah 3. Padahal itu nggak gitu. Yesus itu kan keluar dari Bapa. Cahaya keluar dari Nah, cahaya. itu, Pak. Silakan, Iya. Pak. Jadi tidak Nah, bisa kalau bilang Roh 3. Kudus itu kan juga keluar dari Bapa ya, dalam wujud apa? Dalam bentuk seperti gelombang elektromagnetik atau udara Nah, yang itu maha gelombang hadir. elektro. Ya, atau sistem WiFi. Jadi dia maha hadir ya Wifi, sifatnya. betul. Iya, nggak bisa dilihat tapi dia hadir gitu loh. Hadir. Heeh. Gitu, Tapi kan silakan. ketika dunia ini selesai, langit dan bumi berlalu, alias kiamat, udah selesai semua dunia ini ya, dikatakan apa ya? Ya udah nggak ada Roh Kudus lagi, Roh Kudusnya kembali kepada Bapa karena memang itu Roh Bapa. Roh Kudus itu adalah Roh Bapa yang mobile lah, kalau saya mau boleh bahasakan gitu kan, yang mobile, bukan pribadi Yang ketiga. mobile, Pak. Bukan pribadi ketiga, bukan Tuhan ada kita ada 3, tidak, itu salah sama sekali kalau dibilang Tuhan kita mirip Iya. Hindu 3. Waduh, itu salah kaprah. Salah Ini namanya itu. Tritunggal offside. Tritunggal offside. Berarti Bapak ini masuk Tritunggal offside. Gimana, Pak? Silakan. Di sini kita tukar ya. Karena saya catat loh. Ini sambil saya print di sebelah ini. Nih, tampil hampir mau kertas habis saya catat di sini loh. Masalahnya teman-teman Catat. kita itu tidak menyadari bahwa Tuhan itu juga punya zat. Zatnya Tuhan itu apa? Cahaya. Cahaya. Kehadirannya itu laksana roh. Yohanes 3 ayat 8. Roh itu seperti apa? Seperti angin. Nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itulah kehadiran Tuhan itu seperti roh atau seperti angin. Kita tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Itu kan angin gitu. Iya. Berarti Seperti menurut- rasa cinta. Rasa cinta ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Iya kan, Bu? Berarti Iya. berarti Salah. Pinter nih Bang Loding nih. Itu. berarti menurut Ibu Rosi, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri berarti. Sebagian dari roh Bapa atau yang disebut dengan anak. Makanya kan disebut selalu anak Tuhan, anak Tuhan. Karena sebagian aja. Nggak keseluruhan Bapa dalam kemahakuasaannya atau kemahakehadirannya. Kan Yesus juga waktu Petrus ditanya, atau murid-murid ditanya, siapakah aku ini? Kata Petrus, engkau adalah anak Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi. Ya, anak Tuhan karena sebagian saja dari roh Bapa itu atau sebagian dari cahaya itu. Disebutnya anak Tuhan yang maha tinggi. Nah, kalau berarti- ajaran JO ini kan ajaran JO kan nggak mengenal Bapa. Semuanya maksudnya Bapa disalib, Bapa yang menjadi apa tuh? Ya semua Bapa. Jadi maksudnya semua Yesus Bapa itu nggak ada. Padahal Yesus bilang Bapa itu lebih besar dari aku dan berdiam dalam terang yang tidak terhambat. Bapa tetap ada. Bapa Itu tetap Pak ada. Francisco. Gimana, Pak?
Ya, saya tidak memahami tentang Bu Rosi. Ini alirannya Oh, apa dulu? tidak memahami Bu Rosi. Aduh, padahal saya paham, Nah, saya Islam loh. Coba Bu maksudnya Rosi, begini, coba. Bu Rosi itu Aduh. menjelaskan tentang kebagaimanaan Yesus itu dan Bapa itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Tapi ketika berbicara tentang Roh Kudus, Ibu udah membicarakan hal yang berbeda dengan konsep Tritunggal gitu. Iya, Nah, karena kalau kan misalnya saya menolak untuk apa? Menjadi kerbau, ya. Iya. kenapa Ibu Kan, menolak dalam coba saya tanya, Ibu tidak percaya kepada Tritunggal berarti ya? Pak, saya percaya apa Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mm-mm. Loh, Tritunggal itu konsepnya gimana memang? Ya. Kalau Lebih banyak yang Tritunggal, tidak sesuainya. sebentar. Tritunggal itu kan hanya memudahkan orang untuk memahami. Tetapi bagaimana menjelaskan diri Allah itu yang dimana bahwa ada Bapa dan ada Rohnya dan ada Putranya. Sehingga pada waktu pembaptisan di sana ada 3 hadirat yang kita lihat bagaimana suara Bapa yang berseru bahwa inilah anak yang kukasihi, ada merpati yang turun sebagai simbol, dan ada Yesus yang sebagai putra Allah yang dikasihi oleh Allah itu sebagai the Son of God. Nah, ada 3 sosok yang diperlihatkan sebagai simbolize bahwa itu menyatakan kepribadian. Itulah yang dijelaskan oleh bapak-bapak gereja untuk menjelaskan tentang diri Allah itu. Sehingga pada perintah Yesus pun mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka menjadi muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau misalnya Yesus itu tidak mengajarkan tentang Trinity ini, berarti Yesus tidak akan membicarakan bahwa jadikanlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pasti Yesus mengatakan, baptislah di dalam nama Bapa saja. Tetapi kenapa Yesus harus menyatakan itu dalam 3 yang harus dia meteraikan janji Yesus Kristus kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya? Karena itu adalah janji Kristus kepada umat-umat yang percaya kepadanya dia. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-13 bahwa bagi orang yang percaya mereka akan diberi kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Nah, ini ada satu pematraian antara Yesus dan orang sebagai pengikut-pengikutnya. Maka ketika Ibu menjelaskan tentang ketidakpercayaan terhadap Tritunggal, di sini gatot Ibu, gagal total karena ada ada 3 simbolais yang dijelaskan di situ, tetapi secara letterlek tidak tertulis di dalam Alkitab itu Trinity. Itu hanya untuk memudahkan orang untuk memahami kebagaimanaan Allah itu. Oh. Iya, kita sambut dulu Pak Francisco, Ibu Rosi, kita sambut dulu. Ini juga beliau ini juga memang sahabat baik saya, I diskusi know. saya. Halo Kak Darni, Ya. how are you? Saya Bu Darni. Wih, tambah cantik Bu Darni ini. Wih. Ini 2 wanita-wanita cantik temani saya malam ini di Komal saya rasa bersyukur sekali luar biasa. bilang juga cantik. Cantik. Ya, bagaimana Bu Dani atas penjelasannya? Mungkin Bu Dani sudah nyimak dari tadi, atau biarkan Bapak Francisco selesaikan dulu, atau gimana? Tapi boleh, karena kan nggak baik Pak Francisco? seperti itu. Pak Francisco, karena saya Ya, catat saya Bu Dani. pikir- Ibu Dani kan tahu kan? Saya ini kalau belajar saya catat kan? Bu Dani tahu. Ya. Pak Ya, saya pikir Francisco? itu cukup. Oh, Ya, itu cukup dulu, itu. silakan. Siapa yang duluan, silakan. Ya.
Silakan Bu Darni, apa Bu Ros yang mau tanggapi tadi? Bapak Francisco merujuk kepada Bu Ros bahwa gagal total pemahaman Bu Ros Oke, tadi. Tapi Bu Ros iya. ini berdata loh. Iya. Iya, Saya jadi juga, kan Roh Kudus itu kan roh yang keluar dari Bapa kan Nurasi. dikatakan. Iya. Jadi kan kalau gini, kalau memang Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga, harusnya kan kalau Bapa, Anak, harusnya urutan ketiga tuh yang logika apa? Cucu. Justru betul Bu, betul Bu. Ini saya suka sama Ibu nih. Ini Kalau Roh Kudus ya itu roh Bapa juga. Ya, jadi Bapa datang dalam wujud burung merpati, seperti wujud merpati ya, bukan burung merpati. Wujudnya seperti Ya. burung merpati. Waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ada suara dari sorga. Jadi ini penampilan Bapa sorgawi, bukan ada 3. Tetap aja itu Iya, kan Bapa dan betul. Anak. Sesuai juga dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya satu Tuhan kita, yaitu Bapa. Daripadanya bersumber segala sesuatu. Hanya satu Tuhan kita, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Itu kan yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 8 ayat Bu. 6. Jadi Roh Kudus Kalau itu roh resiko Bapa. kalian bilang 3, berarti yang satu mesti cucu. Kalau resiko harus 3, benar kan Bu? Betul. Bagi saya begitu. Ada hierarkinya jadinya kan. Iya. Tapi ini kan Roh Kudus. Roh Kudus itu ya roh Bapa juga. Roh Bapa yang mobile, yang selesai tugasnya ketika Mobile. langit dan bumi selesai. Jadi Iya, bukan pribadi silakan. ketiga. Ini menurut saya ya. Iya, bagus Bu. Saya dukung Ibu. Ya, lanjut. Siapa Bu Darni apa Pak Francisco? Silakan mau tanggapi gimana? Apa udah selesai sama Bapak Francisco? Kalau ya oke, Ibu apa sebagai Tritunggal juga atau bukan? Atau Saya Tritunggal Oneness, yang jelas. Kalau Bu percaya Darni ini yang saya Yesus senang sama Tuhan. dia, Mm-mm. dia di tengah-tengah. Jadi dia Yes. itu kalau Tritunggal dia bisa jadi Tritunggal, Oneness dia bisa jadi Oneness. Jadi dia di Betul. tengah-tengah. Memang hobi tengah-tengah Bu Darni ini. Benar tidak? Maksudnya Yang suka jelas di tengah. pemahaman Ibu Ya, Darni, Pak. Yang jelas siapa yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Benar, yes. Ini dia. Nah itu dia hobi di situ. Jadi dia tidak berdenom. Ini yang saya senang sama Bu Darni. Yes. Jadi Oneness boleh, Tritunggal juga boleh, begitu Bu. Begitu. Marsion juga boleh, Mesianik juga boleh. Enggak, Marsion enggak. Marsion Oh, kan dia mengatakan enggak, Marsion. Ya, kalau hapus, Marsion hapus, kan hapus, mengatakan hapus, Marsion. Oke, baik. Yahweh itu iblis. Nah, Oh aku ya, di situ oke nolak saya catat, sih. saya hapus. Ya, Ya, saya di Marsion situ tidak. Silakan menolak. lanjut Pak. Mm-mm. Ya betul, lanjut. Silakan. Bagaimana Pak Francisco? Itu Bu Darni, silakan. ya pemahaman Rosi dan itu balik kepada doktrinnya mereka masing-masing atau kerangka berpikir untuk menjelaskan siapa itu Bapa itu sendiri. Tetapi dalam kekristenan itu sudah menjelaskan tentang hal Tritunggal itu. Jadi saya pun tidak bisa menyalahkan Ibu Rosi, karena Ibu Rosi dia punya cara pandang, cara berpikir, kerangka berpikir, cara menginterpretasikan siapa itu Bapa, itu tidak bisa disalahkan. Karena memang itu pola pikirnya seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu, pemaknaan itu ketika kita baca di dalam Kejadian 1, 2, dan 3, di situ ada 3 yang tercatat. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Ini jadi bapak-bapak gereja itu menjelaskan 3 pribadi tersebut, 3 hal tersebut yang menjadi suatu akumulasi penting dalam diri Bapa itu sendiri. Jadi bukan berarti di dalam Alkitab itu tertulis Trinity atau Tritunggal, itu enggak. Tetapi secara tertulis di sana
bahwa mendeskripsikan ada 3 hal penting yang ada di dalam diri Bapa itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Rosi memiliki pandangan tersebut, saya pun tidak berhak untuk menyalahkan orang Bu Rosi. Kayak gitu ya. Ya, izin Pak, Karena izin Pak itu sedikit ya. Ya, izin Pak sedikit. Selamat malam Pak Ferry, tolong open cam. Jadi ini bukan saya membela Ibu Rosi tidak, tetapi Ibu Rosi bukan punya pemikiran pandangan sendiri, tapi yang beliau kasih dari tadi adalah dalil semua. Karena saya catat dan saya baca di sini. Jadi beliau ini cuma yang tertulis Pak, beliau tidak menafsirkan. Itu pandangan saya kepada Ibu Rosi, bukan membela dia. Gitu. Pak Loding, saya pikir apa yang saya katakan itu juga tertulis karena bahwa di situ menjelaskan ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dalam Kejadian 1, 2, 3 juga bicara tentang Bapa, Firman, dan Roh. Yang merujuk, iya ya. Semulanya Jadi, Allah menciptakan langit dan bumi berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang di atas air. Yang ketiga berfirmanlah Allah. Oh, ada dalilnya juga, Bu. Betul juga, betul. Nah, Jadi, yang di atas permukaan air itu ada adalah konteks. Yesus Sang Pencipta. Oh, Yesus Sang Pencipta. Iya, Ada Pak Pak. Pendeta Ferry juga. Pak Pendeta Ferry, selamat malam, selamat bergabung. Silakan kita bagi-bagi waktu, silakan. Aku juga setuju dengan Rose. Yesus adalah Jadi saya pencipta. baca dulu ya, Bang Loding, aku saya baca setuju. dulu ayatnya ya. Oke, silakan. Rose, Ya. aku setuju Yesus pencipta. Setuju. Tuh. Tos, Kak. Tos. Ah, ya, saya baca dulu Kalau- ya. Ya, karena Kalau- di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik Betul. singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yes. Rosi, Yohanes 9 ayat 39. Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dengan nafas mulutnya, Tuhan Yesus akan membunuh orang-orang yang durhaka jika Dia datang kembali. Si Ya, Loding tak itu percaya nanti, Tuhan Kak, Yesus akan dimusnahkan nanti nih si Loding ini. Nah, Jangan gitu lah Kak Deryani. si Loding tak percaya Waduh, Tuhan waduh, Yesus Pak akan Deryani. dimusnahkan dia. Bagaimana nih Ibu Rosi? Masa Sesuai data. Sesuai kawan data. Ibu Rosi Jangan ngomong kayak digituin? gitu ya. Sesuai data. Nanti kalau di sorga kita ketemu Loding, gimana? Salah loh ntar ngomongnya. Kan gini, Waduh. 2 Tesalonika Jangan ngomong 2 gitu lah, Deryani. Tesalonika. Jangan menghakimi orang. Rose, sabar. Rose, Jangan menghakimi 2 orang. Tesalonika 2 ayat 8. Dengan nafas mulutnya, Tuhan Yesus akan membunuh orang-orang yang durhaka jika Yang Dia diutamakan dibunuh datang adalah kembali. iblis dan malaikat-malaikatnya Siapa orang-orang yang durhaka? akan Loding, Rosi, diletakkan di bawah kaki Yesus, itu yang utama, Rosi, Kak. kau dukung Kalau aku lah, Rosi. manusia, ya, Rosi, kalau kau dukung manusia- aku dong. Kita kan udah sama, Tuhan Yesus itu pencipta alam semesta. Sekarang kita menyerang si Loding. Dia menolak Yesus itu saya nggak mau nyerang pencipta. manusia. Saya nggak mau nyerang Malah manusia, si Loding Kak. mengatakan Karena Yesus itu manusia yang gambar diciptakan. Tuhan. Rosi, Manusia kau itu percaya gambar nggak? Tuhan, Kak. Saya nggak Ya, mau, Rosi. Kak. Rosi, kau Nah. percaya nggak Yesus itu pencipta, kata si Loding? Ya itu kan udah beda lah. Itu kan beda rumusan. Kita nggak bisa memaksakan, Kak. Jangan makanya, kau dipaksakan. percaya nggak? Kau percaya nggak Yesus pencipta, Kan kata yang si Bang Loding? Loding mau itu. Iya, sabar. Yang Bang Izin, Loding mau itu kan izin, kita ini ibuku, benar-benar izin. paham Alkitab nggak? Siap. Tadi si Loding mau Izin menaikkan bundaku, aku di sabar sini, Bu Darni. mau melaga Bu Darni, kita dua. sabar. Sekarang Sabar Bu kalian Darni. dua kulaga. Sabar Bu Darni. Iya, sabar Bu Darni. Dengar dulu. Ya, izin izin bundaku Rosi sama Bu Darni izin. Di sini juga ada Pak Ferry. Pak Ferry ini juga seorang Kristen yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia percaya bahwa Yesus adalah ciptaan. Saya sebagai Muslim, bukankah Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Kan? Saya ini kalau memilih lebih baik saya pilih ikut Bu Rosi karena Bu Rosi tidak menghakimi saya. Dia kasih bahkan saya catat sampai sekarang loh. Begitu. Yesus mengatakan apa? Bukan dia yang memilih aku tetapi aku yang memilih dia. Begitu. Hikmat memberitakan Injil dengan hikmat seperti Bu Rosi begini. Ini kan kalau saya terpengaruh ikut Bu Rosi bagaimana coba? Ini Bu Darni datang langsung menghakimi. Di sebelah Bu Darni juga Pak Iya. Ferry ini adalah seorang Kristen yang jujur. Dia juga Betul. mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Nah, ketika kita berkumpul seperti ini, kita perang dalil supaya
netizen mendapat edukasi, biar nanti kita dipilih siapa yang berhak dipilih, begitu. Datang langsung bilang nyerang saya. Jadi Malumlah, sudah janda 30 tahun dia. kita tanya dulu si Peri. Kita tanya si Peri, Peri, kalau Yesus pencipta, apakah dia bisa menghakimi dunia kelak di akhir zaman pakai data? Kalau Yesus pencipta, apakah dia bisa dengan nafas mulutnya akan membunuh orang-orang yang durhaka jika dia datang kembali? Pencipta itu. Oke, Ibu bertanya, biarkan dia menjawab. Jangan Ibu silakan. potong kalau dia masih Pakai data. menjawab. Ya. Silakan, kalian ini saya loh. Coba tunjukkan yang baik supaya saya itu tertarik ikut siapa. Tapi hati saya ikut Bu Rose sih. Gitu. Silakan. Ya, Silakan Pak Ferry. Siap Bang Loding. Terima kasih sudah dinaikin ya. Seru Siap. ini ya, agaknya sedikit apa ini? Sedikit ceria malam ini nampaknya. Tapi Iya, siap. sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum Muhammadiyah. Buat saudara muslim juga, assalamualaikum. Jadi selamat malam buat kita semua. Bahkan ini udah dini hari ya, udah pagi ya. Jadi saya mau menanggapi Ibu Derni dulu ya. Maksudnya begini loh Bu, kita di sini kan diskusi. Jadi bukan langsung serta-merta langsung menyerang, tidak. Kita harus kedepankan dulu bagaimana cara berdiskusi itu yang baik. Karena di sini kita tidak menyerang siapapun, tetapi biarlah roh dan hikmat daripada Tuhan yang membimbing kita bagaimana kita menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, kan begitu. Nah, jadi itu yang harus kita kedepankan dulu. Saya juga adalah seorang Kristen, tetapi saya lebih saya lebih terperinci pada apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita 2026 tahun yang lalu. Mantap. Dia datang sebagai apa? Ya, dia datang sebagai apa? Dan konsep-konsep apa yang diajarkan sebelumnya. Makanya di beberapa diskusi sebelumnya saya sering menerangkan. Ya, saya sering menerangkan tentang konsep-konsep Abrahamik. Itu apa dan bagaimana. Saya sering menerangkan apa yang diajarkan oleh Mesias pada saat ia datang dari surga, dilahirkan oleh Bunda Maria, dan apa yang dia kerjakan, apa saja yang pernah ia sampaikan kepada kita. Nah, dalam hal ini saya nggak mau menghakimi siapapun karena saya punya prinsip iman secara alkitabiah. Kita harus kembali kepada ajaran Mesias yang alkitabiah, secara biblikal. Host, maaf ya, turun. Ada datang saudaraku muslim pula, nggak enak ya. Ada datang saudaraku muslim. Oh, kabur. Oh, Bu Dani kabur. Bukan. Bu Dani kabur. Ada muslim datang. Ada saudaraku datang muslim, agamanya muslim. Nggak enak berdiskusi didengarnya nanti. Aku apa ya kan? Gitu. Oh, ya. itu. Oh, alasannya itu. Ya. Iya dong. Ngapain ku takuti? Si Juma aja nggak ku takuti, ku barbar. Si Juma. Apalagi kau loh. Ya, oke lah. Oke lah. Iya Bu Darni ya. Ya. Ya, oke, siap Bu Darni. Ya. Jadi maklumilah, dia sudah janda 30 tahun, dia pernah curhat sama saya kan. Butuh belayan kasih sayang. Silakan lanjut Pak Ferry. Nanti di sini juga ada saya punya bunda. Sedalam itu Bang Loding. Sudah lama saya kenal sama dia. Dia biasa bully saya Bu Ros. Tapi bersyukur saya bisa ketemu sama Bu Ros. Bu Ros bisa bela saya kan, luar biasa. Silakan, nanti di sini ada Pak Francisco juga. Pak Francisco ini dari seorang Katolik, dan Bu Rose ini juga seorang yang sangat biblika, dan ini Pak Ferry juga Kristen yang jujur. Jadi saya ini dilema ini. Coba silakan. Ini kawan saya semua nih, silakan. Lanjut Pak Ferry. Silakan. Iya, jadi tadi saya ada menanggapi beberapa hal dalam percakapan sebelumnya, termasuk mengenai, saya ada kutip tadi mengenai Lucifer, ada disebutkan tadi Lucifer sebelumnya. Ya. Oh, bestian. Iya, bestian. Jadi nanti mungkin jangan keras-keras sama bunda saya ya Pak Ferry ya. Kalau tidak saya yang turun tangan ya. Jangan keras-keras sama bunda saya. Oh, siap. Ya. Jadi pada malam hari ini ya, yang saya hormati juga Bang Loding, Pak Franco, dan juga Bu Rosi ya. Jadi sama Bang, selamat malam. ya, nah
kita tetap bersaudara, kita diskusi, tidak harus saling emosi, tidak harus mengedepankan yang namanya apa ya. Tetapi Iya. saya mau menanggapi beberapa hal di dalam kekristenan. Kenapa begitu banyak tercipta tafsiran-tafsiran ya? Kenapa begitu banyak pemahaman-pemahaman tentang ajaran Yesus? Tetapi yang saya mau tekankan adalah ini sih bukan merupakan himbauan kepada semua orang. Karena kenapa? Justru kalau saya berbicara seperti ini nanti saya dianggap bidat, kan begitu. Gak Karena saya apa-apa tidak Bang, mau jujur muncul. aja. Gak apa-apa, jujur Betul. aja Bang. Jangan takut mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Wih, luar Betul, biasa betul. kata-kata ini, saya bikin status besok ini di Facebook. Luar biasa ya. Lanjut. Tapi Pak Ferry kalau boleh langsung inti poinnya saja, biar kita gantian begitu kan? Ya. Poinnya di sini begitu. Silakan. Iya. Jadi sebenarnya saya tadi hanya ingin mau naik sambil mendengar, tapi karena diizinkan bernarasi ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit ya. Jadi saya mau menanggapi Bu Rosi dulu, ya. Saya mau menanggapi Bu Rosi tentang penjelasan mengenai siapa Bapa, siapa Yesus, dan siapa Roh Kudus. Ya, saya tidak membantah apa yang Ibu narasikan, apa yang Ibu kemukakan dari statement Ibu tadinya. Tetapi harus kita tahu, mungkin ada benarnya apa yang Ibu sampaikan tentang bagaimana sih kebagaimanaan Yesus ini, siapa sebenarnya jati dirinya. Ya, ada benarnya dia berasal dari Bapa itu sendiri. Karena kenapa? Ini merupakan sebuah keistimewaan Yesus daripada utusan-utusan Tuhan, sosok-sosok utusan Tuhan yang lainnya. Contohnya, bahkan Yesus sendiri pun lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Dan itu jelas ada datanya ya, bahwa dari malaikat pun dia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Bahkan malaikat itu sujud takluk di hadapan Yesus. Betul. Benar nggak, Bu? Betul. Nah, inilah Dan nama keistimewaan yang Yesus. dianugerahkan, saya tambah dikit ya Bang sebentar. Nama yang dianugerahkan kepadanya adalah juga nama yang paling indah dibandingkan nama semua malaikat. Ibrani 1 ayat 2 atau 3 tuh. Ya, betul. Iya, saya ada data di sini, tapi Ibu nanti bisa bacakan, nggak apa-apa. Saling kerjasama aja. Jadi ini merupakan sebuah keistimewaan. Tetapi apa yang dinyatakan Yesus dalam ajarannya ketika ia turun ke bumi ya, di abad pertama dulu, dia tidak mengajarkan kita untuk menggandakan Tuhan. Mungkin Ibu Rosi bisa paham nanti tentang apa yang saya kemukakan. Dia tidak pernah mengajarkan kita untuk menggandakan Tuhan. Sehingga ini bertabrakan dengan paham-paham Abrahamik. Kenapa saya katakan demikian? Konsep Abrahamik, jangan-jangan kita ini menyebut Bapak Abraham sebagai orang beriman, tetapi kita tidak mengerti paham-paham Abrahamik itu. Saudara kita Muslim itu, justru saya sangat bersyukur bisa menggugah keimanan kita, bisa untuk lebih selektif, bisa untuk lebih kritis dalam hal ini tentang keimanan kita. Saudara kita Muslim itu Abrahamik konsepnya. Seperti saudara tertua kita orang Israel itu konsepnya Abrahamik. Seperti kita orang Kristen, kita juga Abrahamik sebenarnya. Tetapi kenapa tiba-tiba muncul pemahaman-pemahaman politeis? Itulah yang saya himbau. Tetapi ini hanya untuk berguna bagi diri saya sendiri, kecuali orang-orang yang ingin belajar mencari edukasi yang lebih tepat. Ya, di sini saya tekankan, Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menggandakan Tuhan. Adapun Yesus berasal dari Bapa itu sendiri, itu menyatakan bahwa kedudukannya melebihi daripada segala makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, kalau kita mau kembali pada pengajaran Mesias yang sesungguhnya, ini konsepnya sangat sederhana. Kalau kita mau merujuk pada tulisan-tulisan Yohanes tentang perkataan Yesus kala itu, ya, mengenai kehidupan yang kekal itu bagaimana. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, ini sederhana tapi komplit, ya. Kalau kita membaca Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Bayangkan, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya. The only one God. Bukan ganda. The only one God.
ya, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, itu dasar keimanan kita sebenarnya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Sementara Tuhan tidak mati. Kan begitu. Buat apa dia turun? Buat apa Tuhan itu sendiri turun ke bumi untuk, ya artinya bundir dong. Itu tidak benar, berarti batal. Ya. Batal tanggapan-tanggapan, batal pemahaman-pemahaman saudara kita yang lainnya. Nah, makanya saya tidak mau menghakimi siapapun dalam hal ini. Ya. Kita kembali pada konteks pengajaran Yesus saja. Kemudian, saya sudah katakan tadi tentang jati diri Yesus, walaupun ia berasal dari Bapa itu sendiri, ini merupakan kedudukan yang istimewa. Kemudian kita harus tahu, nama Yesus ini berasal dari mana? Nama Yesus ini sendiri berasal dari nama Bapa, prototipe. Ingat ya, prototipe Yesus ini berasal dari nama Bapa sendiri, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu ada tetragramatonnya dalam bahasa konteks Ibrani. Ya. Artinya Yeshua HaMashiach, artinya Sang Bapa, Sang Yod-Heh-Vav-He itu sendiri menyelamatkan bukan dengan cara turun bumi, tidak. Tetapi dia menyelamatkan melalui sosok yang diurapi. Makanya nama Yesus ini berasal dari kata Ibrani Yeshua HaMashiach. HaMashiach itu sendiri artinya yang diurapi. Ada sosok yang diurapi. Jadi mohon maaf jika dalam pendapat saya sesuai dengan apa yang tertulis, ya, kalau sedikit kontra dengan saudara-saudara yang lainnya. Yeshua HaMashiach, nama Yahweh itu sendirilah yang disematkan kepada Yesus. Nama yang indah dari segala nama itu disematkan kepada anaknya. Karena kenapa? Yesus ini memiliki apa yang Bapa punya. Karena kenapa? Dia punya kuasa atas pemberian Bapa. Ada sumber, begitu. Nah, ketika dia mendapatkan sumber ini, maka dia pun bisa bertindak. Dia bisa bertindak. Makanya nanti di akhir zaman dia akan menjadi hakim. Dia menjadi imam yang agung, yang mulia. Itu. Tetapi tidak melepas konteksnya dia sebagai hamba daripada Bapa ini. Dia adalah hamba ketika dia turun ke bumi. Karena kenapa? Disebutkan, nah ini. Beri saya sedikit waktu ya Bang Ruding dan saudara-saudara semua. Nah, ketika kita merujuk ya pada catatan Yohanes, ini Yohanes pasal 14 ayat 28, apa bunyinya? Mungkin Bu Rosi dan Pak Franco bisa baca di Alkitab ya, kalau ada aplikasinya di situ, walaupun tidak Alkitab yang tertulis seperti biasa. Ini Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Yesus telah menyatakan jati dirinya bahwa ia lebih rendah daripada Bapa. Bapa lebih besar daripada dirinya. Kalau tidak ada Bapa, tentulah Yesus tidak menyatakannya ketika ia berkata-kata pada saat itu. Makanya saya ingin kalau ada yang sepaham dengan Jesus only, maka tidak fair menurut saya. Karena kalau Bapa tidak ada, berarti Yesus tidak akan mengakui hal itu. Karena Bapa lah yang bersaksi tentang Yesus itu sendiri. Dan dia juga memberikan kesaksian terhadap kita bahwa Bapa itu ada. Nah, kira-kira demikian dulu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan bisa dikoreksi Bu Rosi dan Pak Franco. Ya. Ketika mendengarkan dari Pak Ferry dalam penjelasan, saya boleh tahu dari Pak Ferry ini dari denom apa, Kristen apa dulu, biar bisa paham, biar bisa tahu. Saya bukan aliran denom, Pak. Jadi mohon maaf, latar belakang saya itu saya tidak gini. Yang penting apa yang diajarkan dalam pemahaman kami. Yang penting kami tidak mengajarkan yang namanya benci terhadap sesama. Yang penting kami tidak diajarkan. Maksudnya gini Pak Ferry,
Bapak dari kongregasi apa atau ordo apa, komunitasnya apa gitu. Bukan berarti saya harus mencari tahu untuk biar saya bisa paham. Bapak punya latar belakang kejelasan dari mana sehingga bisa menguraikan tentang siapa itu Yesus dan lain sebagainya. Pendapat-pendapatan itu, pendapat-pendapat Bang Ferry sudah menjelaskan secara alkitabiah, itu memang hak Bapak untuk menjelaskan itu. Tapi perlu kita tahu supaya kita seragamkan apa Bapak Katolik, apa Kristen, Protestan, atau apa Hindu, Buddha, supaya kita bisa tahu jelas. Nah, itu bukan berarti mencari tahu dari denom apa atau komunitas atau ordo apa, kongregasi apa, itu tidak cuma hanya mengetahui bahwa oh ternyata pemahaman dari komunitas ini seperti ini. Jadi kita pun tidak bisa menyalahkan karena itu ada dogmatis yang memang diajarkan gitu. Ya. Jadi kalau Bapak ingin cari tahu tentang jati diri saya, mungkin latar belakang ya. Saya berangkat dari latar belakang Protestan, Pak. Lalu terjun ke ini belum bisa saya sebutkan, Pak. Nanti macam-macam. Oke. Yang penting saya. Tapi artinya gimana ya? Biar kita bisa paham bahwa saya juga bukan berarti saya akan merendahkan Bapak atau menuding Bapak dengan mengungkapkan saya dari komunitas ini. Walaupun secara official di negara kita mungkin belum ada, tetapi paling tidak kita tahu, paham bahwa oh ternyata pemahaman ini ada suatu komunitas atau ordo itu punya pemahaman tentang Kristus itu siapa. Itu maksud saya. Oke lah, saya kepingin tanggapi sedikit tentang apa ya Pak Ferry katakan. Ya. Siap. Ketika Pak Ferry mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang bersalah paham dengan orang Kristen, artinya Islam lebih memahami tentang agama Abrahamik, kayak gitu ya. Sedangkan kekristenan itu tidak memahami tentang agama Abrahamik karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Kayak gitu. Jadi menurut Pak Ferry pasti Tuhan ini berdobel-dobel karena ada Tritunggal, yang ada pemahaman tentang mula-mula gereja datang untuk mengajarkan tentang Tritunggal, ya. Pemahaman bagaimana mereka menggambarkan Yesus itu siapa dan lain sebagainya. Lalu mula-mula izin interupsi ya. Jemaat mula-mula nggak pernah mengajarkan Tritunggal, Pak. Ya, itu merujuk kepada bapak-bapak gereja. Mereka membangun konsep tentang Tritunggal itu sudah ada, bahwa di abad di tahun 300 ada konsilinya untuk menceritakan tentang siapa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini bukan abad ini yang dijelaskan, tapi sudah diketahui zaman itu. Jadi pengajaran-pengajaran ini terus berjalan sampai detik ini. Lalu dan itu sangat berdaulat untuk diyakini bahwa memang Tuhan Yesus ini atau Bapa itu digambarkan dalam perwujudan seperti ini, sehingga Yohanes itu menjelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan bahwa mulanya itu firman itu bersama-sama dengan Bapa itu sendiri, dan ketika merujuk kepada Yohanes 1:14 dan firman ini menjadi manusia, sehingga manusia yang turun adalah putra Bapa itu sendiri. Jadi ada Yesus adalah pengantara antara manusia dan Allah itu, di mana Bapa itu mengutus firman yang turun berinkarnasi menjadi manusia, sehingga Yesus berani mengatakan tidak ada satu orang pun datang. Dalam Yohanes 14 ayat 6 itu dia mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Yesus adalah pengantara antara manusia dan Bapa itu sendiri.
Sehingga dalam konteks ketika dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, itu betul. Karena firman dari Bapa itulah yang berinkarnasi menjadi manusia, bukan Bapa yang turun, Bapa yang tak terhampir ini yang turun menjadi manusia. Jadi dalam konteks ini, lalu Tuhan bagaimana dengan abang katakan bahwa kok bisa Tuhan itu mati? Nah, kita tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu dia mati selama-lamanya. Ini yang perlu kita harus memahami. Bahwa kematian Kristus itu, ya, kematian Kristus dan dengan kebangkitan itu bukan berarti dia mati. Tetapi ketika kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 6 bahwa Yesus itu turun untuk membebaskan atau mengajar kepada roh-roh yang terpenjara. Jadi Kristus mati dalam keadaan sebagai manusia tetapi dihidupkan dalam roh. Dalam roh itu juga ia pergi memberitakan sesuatu kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu mereka yang dahulu tidak taat pada zaman Nuh. Jadi itu udah jelas di dalam 1 Petrus 3 18-20 itu menjelaskan tentang. Jadi kematiannya Yesus itu bukan berarti mati metong kekal. Tapi dia metong, dia dijelaskan oleh 1 Petrus, dia membebaskan atau mengajar roh-roh yang terpenjara, ya artinya yang tidak mengenal tentang siapa itu Yesus, sehingga dia bangkit kembali dengan kemampuannya dia. Yesus mengatakan, aku memberi nyawaku dan aku juga akan mengambil kembali. Jadi disinilah kita memahami bahwa Yesus tidak mati, ya Yesus tetap hidup sampai selama-lamanya dan dia akan datang yang kedua kali. Jadi kalau misalnya ada mengatakan bahwa Yesus Bapak Francisco mati, Bapak Francisco berbicara ini seakan-akan Bapak Francisco itu lebih paham daripada Yesus itu sendiri loh. enggak, Cerita. bukan. Kan ini Pak Luding, ini kan saya baca sesuai dengan 1 Petrus 3 18-20. Ya, siap. Kita sambut dulu. Ini bukan Bapak Sangkabiri, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam, Pak. Iya, Bapak, di sini kita santai-santai Bapak karena saya juga sambil belajar di sini Bapak ya. Ya, silakan. Ya, oke, silakan Pak Francisco. Selesaikan yang tadi nanti sama Bu Rose sanggah sama Pak Ferry. Baru nanti Bu Rose kalau mau sanggah silakan, Bapak Sangkal Diri kalau mau sanggah silakan ya. Saya bagian catat saja. Nanti kalau minta tolong untuk baca firman Tuhan bilang nanti saya baca. Oke, silakan. Ya, saya lanjut dulu ya. Jadi ya pemahaman dari setiap manusia ini, kita ini sebagai penikmati buah kopi yang sudah ditemukan. Jadi kita hanya menikmati kopi-kopi yang ada. Tetapi sebetulnya kopi-kopi itu buah bijinya itu sudah ditemukan oleh bapak-bapak gereja pada zaman itu, para rasul, murid-murid. Sehingga mereka ada konsili, muktamar besar untuk menyatakan siapa itu Yesus. Nah ini ketika di abad ini orang mulai mempelajari tentang siapa itu bukan berarti zaman ini saja. Karena di dalam Lukas bahwa ketika di umur 8 hari Yesus diserahkan ke dalam bait Allah, Simeon itu sebelum mati dia harus bertemu dengan Yesus, bayi itu. Sehingga Simeon ketika dia menggendong Yesus, pada waktu itu dia mengatakan bahwa anak ini akan menjadi sebuah perbantahan dan pedang akan menusuk jiwanya. Dan ini betul. Jadi sampai abad ini, sampai Yesus datang yang kedua kali, dan itu semua akan terus berjalan. Jadi pandangan-pandangan setiap manusia bahwa kita ini adalah penikmati literasi. Tapi bagaimana dengan bapak-bapak gereja pada zaman itu sampai mati martir? Mereka yang bagaimana harus mengorbankan Yohanes, harus dipenggal kepalanya, diserahkan ke Salomo, dan lain yang mati martir, Paulus dan lain sebagainya. Itu pertanggungjawaban mereka itu besar terhadap Kristus, sehingga mereka tahu diri tentang siapa itu Yesus. Oleh karena itu kita bisa menginterpretasikan itu semua dengan cara kita, tetapi tidak lupa pula kita. To the point aja Pak. To the point. Jadi maksud Ya, Anda itu
Iya, Bapak kalau bicara itu bicara yang penting-penting saja, Terlalu jangan banyak yang poin yang penting Bapak bicara. ungkapkan, ya. Iya, Iya, sekalian dari artinya kejadian sampai begini, wahyu lah kalau begitu kan. Betul, orang udah bosan Pak dengernya, orang bosan Iya. dengernya. ya Lanjut, Bu. artinya begini, artinya ya kita punya cara pandang tersendiri untuk memahami. Tapi ketika Anda mulai membandingkan dengan agama ini, agama itu, ya nggak bisa. Karena sama-sama punya Membandingkan interpretasi siapa? tentang Saya hanya memberikan pemahaman Alkitab, saya nggak membandingkan. Emang tadi saya Bu membandingkan, saya Rosi, Bu membandingkan. Rosi, Nggak Bu ada. Rosi, saya tidak bicara tentang dirimu, Bu Rosi. Saya menanggapi Pak Ferry, bukan Bu Rosi. Ya, Bu Rosi tidak dalam garis pikiran saya. Saya berbicara dengan Pak Ferry yang tadi berbicara tentang Abrahamik, merujuk Iya, kepada gini aja Pak, Islam Bapak yang setuju atau mengkaji. enggak dengan Pak Ferry, langsung dibantah, jangan muter-muter Pak. Iya, ya itu perbantahan saya bahwa Yesus itu bukan dia mati selama-lamanya. Kata Tuhan itu mati, itu salah pemahaman. Kan kekristenan pasti mengajarkan Yesus Kristus mati dan bangkit kembali. Dan itu tercatat, Al-Quran juga mencatat, Pak Loding, bahwa Yesus Isa putra Maryam itu istilahnya Bapak, Anda dimuliakan. berbicara saja yang penting-penting, antrian 3 orang ini. Anda ke Al-Quran lagi, Anda mau samakan Yesus sama Isa apa tidak? Kalau Anda samakan Yesus sama Isa, Nabi Isa itu manusia, dia bukan Tuhan. Tidak ada 100% begini, tidak. Jadi jangan Anda sudah mentok, Anda mengambil pelampung orang lain. Tidak boleh begitu. Ini kita berbicara seputaran pemahaman, karena ini sudah bukan lintas agama lagi, sudah lintas denom ini kalau begini. Ya artinya Gitu. artinya ini kan Pak Loding, itu kan artinya tambah-tambah toh. Kalau Islam juga mengatakan Isa putra Maryam itu harus dimuliakan. Iya, tutup poin saja, Pak. Satu poin saja. Anda Wafatnya, berbicara, lahirnya, tutup dan poin saja. bangkitnya. Iya, poinnya apa? Ketiga Dan hal tadi ini Anda kan sampaikan. dikatakan. Ya, Poinnya artinya Al-Quran juga menjelaskan kelahirannya, kematian, dan kebangkitan Yesus. Iya, sudah, poinnya apa? Sekarang Ya, begini, saya tanya simpel sama Anda dulu. Saya tanya simpel sama Anda. Poinnya Pak Ferry saya merasa keliru dalam menjelaskan tentang kekristenan. Ya sudah, kalau begitu penuh dari dengan- tadi bilang Pak Ferry keliru, selesai perkara sudah. Biar nanti disanggah. Ini Anda lari ke Al-Quran, lama-lama kalau ada Konghucu, Anda lari ke Konghucu lagi ini. Iya, Iya, kalau iya. Anda mau Oke, berbicara, ketika Anda mau Lanjut, mengutip di lanjut. dalam Al-Quran juga Isa Al-Masih seperti ini, kita kunci dulu, kita ikat dulu. Anda mau samakan Yesus sama Isa Al-Masih atau tidak? Kalau samakan berarti sama. oke, sama. Di dalam Al-Quran bilang Isa Al-Masih adalah ciptaan. Berarti Anda percaya Ya, kalau Yesus itu. ciptaan? Ya artinya itu pemahaman Nah, kan, satu orang putar lagi. sosok yang sebentar. Ganti. Nggak ganti. Satu sosok, Gimana nih, Bu sosok itu Rosi? sama, Coba, satu ganti. sosok yang sama. Pak Loding, satu orang tapi versinya berbeda. Udah tutup poin tadi. Gitu. Pak Ferry keliru tadi itu. Pak Ferry keliru, baru Bu Ros tadi apa? Kalau pandangan Anda Bu Ros apa? Ya udah lanjut Pak Ferry. Pak Sorry Ferry Pak aja, Ferry, kan saya Pak Ferry punya. tadi bilang, Oh iya, Pak Ferry. Bapak itu satu Tuhan yang esa ya. Jadi kalau menurut konsep agama Yahwenisme ya, memang sebenarnya Tritunggal itu sebenarnya nggak ada dalam pandangan Yahudi, sesat itu bagi Yahweh, ya. Pandangan Tritunggal adalah sesat bagi Yahweh. Jadi katakan Yahweh satu-satunya dan tidak mengutus siapapun, ya. Jadi bagi saya, sebentar Pak. Jadi bagi saya Yahweh itu Pak, maaf ya, bukan Tuhan gadungan. Iya, oke. Ya, Yahweh Tuhan gadungan. Karena Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Tuhan yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Sementara kalau Yahweh itu kan Tuhan yang bertemu dengan Musa ini kan yang di semak duri. Semak duri itu apa? Ya, dalam bentuk nyala api. Dia malaikat. Kata Stefanus dia malaikat, ya. Kisah Rasul 7, 30, 35, 38, 53. Stefanus bilang dia malaikat. Dan Yesus cuma bilang apa? Di Markus 12 ayat 26. Cuma cerita tentang semak duri. Jadi dia semak duri. Dia penunggu semak duri. Dia Tuhan gadungan. Ya, dia bukan Tuhan. Beda. Jadi Tuhan yang disembah Abraham nggak kenal nih dengan tokoh semak duri ini. Itu dalam pandangan saya ya. Jadi ya, memang tidak benar sama sekali nih konsep Yahwenisme ini nggak mengenal Tritunggal, nggak ada tuh. Jadi bagi saya sebenarnya Bapak
Bapaknya Yesus beda dengan Bapak Yahweh. Itu intinya. Lanjut. Oke, jadi begini Bu. Eh, Memang ada benarnya seperti ini, tetapi saya juga tidak membenarkan mengenai Ibu mengatakan bahwa Bapak Yahweh itu adalah nabi Tuhan yang palsu, kan begitu. Itu artinya kan Ibu merujuk ke situ. Nah, bagaimana Anda bisa tahu bahwa nama Yesus itu kan Anda sudah akui sendiri, tetragramatornya bagaimana? Kan begitu. Bagaimana Anda bisa mengakui nama Yesus diambil daripada nama Bapak itu? Kan begitu. Saya jawab. Ya. Nah, di Yohanes 17 ya. Ayat 12 apa 11 ya. Bapa peliharalah mereka dalam namaku, dalam namamu yang kau berikan kepadaku. Ya, Iya. berarti nama Bapak itu juga Yesus ya. Satu lagi sebentar. Bentar, YHWH itu dari mana, Bang? YHWH itu kan hasil rumusan Musa. Hasil inovasi Musa. Menurut ya, Musa dikatakan dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Kisah Rasul 7 ayat 22. Jadi apa? Jadi Musa merumuskan nama YHWH itu dari ilmu Mesir kuno. Ya, 4 huruf konsonan di mana huruf vokalnya semua dihilangkan. Ini saya baca di sejarah Mesir kuno. Inilah cara orang Mesir kuno menamai Tuhannya. Vokalnya dihilangkan, tinggal konsonannya. Tapi kalau konsonan semua gimana bisa diserukan? Roma 10 ayat 12 dikatakan apa? Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Loh, kalau konsonan semua gimana menyerukannya, Pak? Jadi bagi saya nama YHWH adalah nama impoten. Ya, oke. Nah, Tapi sekarang gimana Ibu diserukan? Butuh huruf hidup kan? Butuh obat kuat huruf hidup supaya bisa diserukan. Oke, baik. Saya mau izin menanggapi. Jadi Ibu Oke, mau sebentar Bang. Jadi nama YHWH itu sebentar Bang. Itu tidak pantas Anda sematkan kepada Bapaknya Yesus, Bapa yang berdiam dalam terang yang terhampiri. Tidak pantas Anda sematkan nama dari manusia ya untuk Bapa. Harus Yesus sendiri yang menyatakan nama Sang Bapa. Ya, karena dia bilang apa? Tidak ada yang mengenal Bapa, tetapi anak yang di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Bapa, termasuk nama Bapa, bukan Musa. Oke? Ya, siap Bu, siap. Saya juga ingin belajar dari Ibu, tetapi saya punya pertanyaan, kan begitu. Bukan berarti saya terima semuanya, kan begitu. Saya punya pertanyaan untuk Anda, begitu. Saya ingin mengejar Anda dalam hal ini, karena ingin belajar, bukan mengejar Anda untuk baku-baku hantam, tidak. Kan begitu. Nah, coba Anda definisikan, karena kalau Bapak itu tidak ada namanya, bahkan Yesus tidak akan menyatakan nama yang itu, kan begitu. Nah, sekarang Anda definisikan apa nama itu yang boleh disematkan kepada Bapa, nama yang disebutkan oleh Yesus itu. Sementara Anda mengakui Yesus, maka saya katakan tadi bahwa ini adalah nama prototipenya dari nama Bapa. Kan begitu. Makanya kita kenal dengan nama Yeshua HaMashiach yang diurapi. Kan begitu. Makanya Anda terangkan bagaimana cara Anda menerangkan hal itu, Bu. Silakan, Bu. Oke, Pak ya. Nama Yesus itu kan dibawa oleh Gabriel dari sorga ya, nama dari sorga. Sementara nama Yahweh itu kan rumusan bumi, bahasa bumi. Jadi jangan Anda pikir sorga itu bakal tunduk pada bahasa bumi. Kalau Anda sudah mulai pakai nama Yahweh itu nama dari bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani kan salah satu bahasa bumi. Kalau Anda mau merujuk, bahasa original teks, saya mengacu pada original God, bukan hanya original teks. Ya. Ya, Ibu kalau definisikan Anda saja. mau mengacu pada sekedar bahasa original ya, kembali aja ke bahasa Babel ya, atau ke peradaban mula-mula bahasa Sumeria. Jadi kalau maaf ya, sebagian teman-teman kita kan membanggakan bahasa Ibrani sedemikian rupa sehingga saya melihat seperti udah mendewakan bahasa Ibrani itu. Padahal itu cuma bahasa bumi. Dan ya, saya kasih bukti sama Anda. Tuhan berkomunikasi ya di sorga itu berkomunikasi dengan cara apa? Bahasa guru, bahasa guntur. Bahkan di Yohanes 12 ayat 29, 28, 29, Bapak berseru, Bapak berkata kepada sang anak, aku akan memuliakannya lagi. Ya Bapak, muliakanlah namamu. Kata Bapak, aku akan memuliakannya lagi. Suara itu didengar orang sebagai suara guntur. Nggak bahasa Ibrani itu. Silakan baca Bang Loding, bener nggak? Yohanes 12 ayat 29, 28, 29 Bang Loding. Baca Bang. Ya. Kalau itu Berapa, saya Bu? akui. Biar kesombongan dari teman-teman kita yang membanggakan bahasa Ibrani ini luntur malam ini. Ya, makanya Ibu kasih keterangan. Ibu kasih definisinya, Ibu kasih klarifikasi, kan begitu. Iya, ini Iya. YHWH itu Bang nama Ini jawaban dari dari Musa, Bapak nama Ibu. dari manusia. Nggak pantas Anda sematkan betul. kepada
nama Bapa Surgawi, nama Bapaknya Yesus. Maksud saya gitu. Ya. Coba Bang dibaca dulu Bang. Bener nggak? Berapa, Bu? Itu nggak? Berapa, Bu? Yohanes 12 ayat 29 Bang. 28 Yohanes 29. 12, 29. Oke, kita baca ya. 29. Orang ya, Yohanes 12, 29 kan? Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Oh iya. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Oh betul ada guntur. Kan? Jadi nggak Data bahasa ibu ini Ibrani luar itu biasa mereka ya, Ibu dengar. Rose ini ya. Bahasa sorga itu Bang, kalau didengar telinga tuh seperti bahasa guntur, bahasa guru. Oh. Dan di Wahyu Ya, ya, itu dikatakan didefinisikan apa? saja. Lalu aku Poinnya, mendengar poinnya. suara Poinnya dari guru, mana suara guntur, suara bunyi sangkakala. Poinnya Jadi dari saya mana itu herannya apa, gini, kalau Anda pakai YHWH itu bahasa Ibrani Bang, maksud saya YHWH itu bahasa Definisikan Ibrani. apa poinnya? Saya mengejar ibu di situ supaya sama-sama apa? Supaya sama-sama tahu kan Jangan begitu. gunakan bahasa Ibrani untuk nama Tuhan. Jangan Iya gunakan betul. YHWH untuk nama Bapa Saya Surgawi. ingin- Intinya itu Bang, poinnya Dan itu. Dan YHWH bukan Tuhan. Intinya gitu loh Bang. YHWH bukan Tuhan dan namanya itu bukan Poinnya, nama Bu, Bapa. poinnya. Itu Poin. poinnya. YHWH bukan Tuhan dan namanya itu bukan nama Bapa Surgawi. Nama Bapa ya dibilang Bapak. Yesus nyebutnya apa ya? Bapak aja, manggilnya Bapa kami yang di sorga. Dia Bapak menyebutnya kami. dengan Bapak, udah. Gitu aja Bang, Bapak sesimpel kami. itu. Oh gitu. Oh ya, oke Bu. Makasih tanggapannya Bu. Saya kira Iya. ibu lebih dari- Saya nggak ibu setuju lebih Anda dari kalau satu. bilang YHWH itu Tuhan gitu aja Bang. Saya nggak setuju YHWH itu Anda bilang Tuhan karena dia cuma malaikat sesuai dengan Kisah Rasul 7 30 35 38 53. Yesus bilang dia cuma cerita tentang semak duri. Jadi dia bukan Tuhan. Kalaupun dia Tuhan, dia Tuhan gadungan, ya. Lebih Kalaupun dia keras Tuhan, dia Tuhan penjelasannya daripada gadungan. saya. Kan gitu. Karena bahasa Allah pun itu bahasa bumi, Ibu anggap kan begitu. Tetapi bagaimana supaya lebih mengerucut lagi, Ibu jelaskan, kasih keterangan, jangan hanya sekedar Bapak kan begitu. Bapak itu hanya penyebutan suatu gelar, suatu penyebutan tentang relasi. Gitu loh Bu. Kalau Ibu tidak mendapat poinnya berarti ya Nama 50-50. Bapak itu bukan Yahweh, Bang. Kalau Anda cek di internet, nama Yahweh itu sebenarnya berasal dari teolog Jerman katanya. Itu baru didevelop pada abad kalau nggak 13, 16. Anda cek aja di internet. Jadi nama Yahweh itu nama yang sebenarnya nggak ada. Kalaupun ada yang lebih cocok itu namanya Yehova. Yahweh itu benar-benar nama ciptaan seorang teolog Jerman. Anda cek aja, Bang. Saya lupa Kan namanya. 4 huruf saja. Kan ada 4 huruf. Bang, Tetragrama 40 kan itu kan dari Musa, Bang, ciptaan Musa. Betul, oke. Makanya nggak sah Nah, itu jadi yang nama saya ingin. Tuhan. Kalau Gabriel Nah, kan ini bawa yang nama saya ingin. Yesus dari sorga. Gimana sih? Oke, Ibu kasih keterangan. Bapak kah? Bapak saja. Kalau Kenapa? Bapak iya, kalau tidak. Hanya Bapak saja begitu. Ya itu kan nama yang dibawa dari sorga itu kan nama untuk sang anak itu, sang firman. Masalahnya di mana? Bapak pun bahasa bumi, Bu. Iya kan bahasa, maksudnya kan Yesus menyebutnya Bapa. Nah, Bapa dalam bahasa Israel tuh apa sih? Aba kan gitu kan? Iya. Iya, jadi nggak ada Iya, nama, kita nggak ada berbahasa nama bumi, sebenarnya Bu. buat Bapak, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Planet. Bapak itu nggak perlu nama sebenarnya, nggak perlu. Betul. Tapi yang perlu itu Betul. kan manusia supaya bisa memanggil nama Tuhannya atau penciptanya gitu. Ya, Ibu definisikan poin nama itu apa? Poin nama itu maksudnya apa sih Pak? Dia tadi sudah Ya, Ibu jelasin. bertanggung jawab dong. Loh kan tadi Bapak gitu. yang mengatakan bahwa nama Bapak itu Yahweh. Nama Yesus adalah mengandung nama Yahweh, Yeshua HaMashiach. Kan saya bilang bukan. Karena nama Yahweh itu cuma nama ciptaan Sudah kabur Musa. Bapak Tadi saya Francisco. udah tadi jelasin. Bang Loding saya udah jelasin. Jelasin Iya. lagi udah jelasin. Ya, Tadi coba. sudah jelaskan bahwa itu nanti Pak Pendeta Ferry bantah lagi sampai ini Pak Fernando sudah kabur tuh, dia merajuk dia tadi karena dihajar ibu. Tapi memang mesti begitu, daripada muter-muter mending sekalian baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah mungkin Pak Ferry, sebelum Pak Ferry mungkin kita kasih bersuara dulu ini Pak Sangkal Diri atau gimana? Kita kasih bunyian sedikit suaranya dulu. Pak Sangkal Diri, selamat malam Pak. Silakan, mungkin Bapak tanggapi dari tadi percakapannya. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Jadi Iya malam Pak. tadi Bu Ros bilang kalau nama Allah itu ya tidak ada ya. Jadi artinya nama Yesus ini pun kalau kita baca merujuk di Yohanes 17 ayat 6, Yohanes 17 ayat
11 dan 12. Namamu yang kau berikan kepadaku. Nah, Ya. ini nama siapa sebenarnya ini? Apakah ini nama Bapa yang bertemu dengan Musa atau iblis sebenarnya ini kemana dia? Iya, Yang makanya maksud saya tanya. minta pertanggungjawaban Ibu Rosi. Itu bagaimana penjelasannya, Bu? Itu. Silakan Bu Ros. Kita panggil Bapa, kita panggil Allah, kita panggil Tuhan, Yahweh juga itu bahasa bumi. Terus bahasa yang bagaimana? Kan begitu. Nama Yesus kan Bang, kan dibawa oleh malaikat Gabriel dari sorga dibawanya. Kalau nama Yahweh itu hasil ciptaan Musa, bedakan. Maksud saya begitu. Bedakan Tapi nama Yesus sumbernya. ini tidak real. Kalau nama Yesus digotong oleh malaikat Gabriel. Kalau nama YHWH itu ciptaan Musa dari ilmu agama Mesir kunonya. Di mana huruf vokal semua dihilangkan. Ya, tinggalkan huruf konsonan. Itu saya baca gitu, Bang. Itu cara orang Mesir menamai Tuhan-Tuhannya atau dewa-dewanya. Makanya saya bilang, YHWH itu bukan nama Tuhan. Lagi pula yang Yang muncul sebenarnya ini kan api, Bang. Yang muncul ini api kepada iya, Musa. sebentar. Jelas api itu penampakannya memang penampakan malaikat, Bang. Umumnya Iya, malaikat, betul. Bang. Mereka tetap berkomunikasi dari surga melalui utusan-utusannya. Malach Yahweh termasuk, kan begitu. Iya. Utusannya. Malaikat. Yahweh ini Bang, sekali lagi ya, itu nama inovasi dari seorang teolog Jerman, abad 13 Bang kalau nggak salah. Nama Makanya Ibu Yahweh. definisikan ini ya. Apa? Kenapa? Dari mana kita tahu nama Yesus ini? Dari mana kita tahu nama Yesus ini kalau bukan prototipe dari nama Bapa, kan begitu. Aduh. Yang menyatakan nama Bapa itu harusnya Yesus Bang. Kan dikatakan hanya anak yang mengenal Bapa ya. Dialah yang berarti menyatakannya. Makanya Yesus bilang apa? Namamu yang kau berikan kepadaku. Berarti namanya Yesus juga. Bapa namanya Yesus, anak namanya Yesus. Satu nama, Pak, udah. Kok susah banget Anda ngerti ngapain nama Yahweh? Satu nama aja, nama Yesus udah. Maksud saya gitu poinnya. Ya, tapi saya mau tanya, apakah nama Yesus ini, kan itu kan namamu yang kau berikan kepadaku ya Bapak. Bapak yang dimaksud Yesus di Yohanes 17 ayat 6, Yohanes 17 ayat 11 dan 12 ini, apakah Bapa yang bertemu dengan Musa? Itu aja. Simple. Bukan Bang, bukan. Bapa yang dirujuk Jadi oleh Bapa Yesus yang- adalah Bapa yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Karena Bapa yang dirujuk oleh Musa, kata Musa itu berdiam di semak duri. Ulangan 33 ayat 16. Lalu bagaimana dengan Yohanes Nongkrongnya di semak 15? duri. Sebentar, bagaimana dengan Yohanes 5, di mana Yesus mengatakan, jikalau kau percaya kepada Musa, ya, kan Musa ini menulis tentang Yesus nih, ya. Saya baca Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Silakan Bu Ros. Ya jelas lah, Musa menulis tentang Yesus, bicara tentang penciptaan langit dan bumi, Adan dan Hawa manusia pertama. Yaitu Yesus yang menciptakan sesuai dengan Kolose 2 ayat 15 dan 16. Ya, Kolose 1 Berarti Yesus ayat adalah 15 dan Bapa, 16. Yang Yesus adalah menciptakan Bapa. itu Yesus, itu bicara tentang Yesus. Enggak, Yesus Jadi adalah benar, Musa Bapa. menulis tentang Yesus. Yesus adalah Bapa. Yesus itu sebagian dari roh Bapa, anak Tuhan yang maha tinggi. Disebut Insya Allah, anak kenapa? betul. Karena dia sebagian dari cahaya, cahaya yang keluar dari cahaya. Sebagian dari sumber cahaya itu yang keluar dan menyatakan diri. Sekarang Ya, gini Bu jelas Ros, ya. sebentar. Diam Anak dulu, Tuhan diam. yang maha tinggi. Kamu diam dulu, Ros. Ya. Di sini jelas dikatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Terus kamu bilang tadi, Yesus pencipta langit dan bumi. Sementara Betul. nama Yesus ini adalah nama Bapa. Artinya, Yesus itu adalah Bapa dong, menurutmu. Yesus bilang Bapa itu lebih besar daripada aku, dan Yesus keluar, ya, keluar, datang dan keluar dari Bapa. Jelas, Yesus itu sebagian dari roh Bapa itu sendiri. Jadi Bapa itu yang tetap dimaksud ada, di sini, Bapa itu tetap ada di dalam terang yang tak terhampiri, hanya sebagian berarti saja. Musa lah yang dimaksud dengan Bapa itu berarti yang ditulis Musa dong. Berarti kamu tadi salah. Berarti
Jadi yang mana nih sebenarnya Bapa itu yang di rumput itu atau yang menciptakan mana nih sebenarnya nih? Saya bingung jadinya ngikutin kamu tuh. Yesus pencipta, dia adalah sebagian dari roh Bapa Surgawi. Bapak Surgawi kan berdiamnya di semak duri, Bapak Surgawi di terang yang tidak terhampiri. Tapi kalau Tuhan yang Musa kan memang berdiam di semak duri, Bang. Ini Tuhan suku yang berkuasa. Pertanyaan hanya saya di gini tanah loh, Israel simple loh doang. Bu Ros. Pertanyaan saya simple. Yang dimaksudkan di Yohanes 5 ayat 46 ini, Yesus atau Bapa? Itu aja jawab. Yesus. Berarti Yesus adalah Bapa, kan biar berclear, biar tahu kita kekeliruanmu seperti apa Yesus gitu loh. itu sebagian dari roh Bapa. Ya, Sebagian dari roh Bapa atau Yesus semuanya Bapa. Anda JO ya, Anda JO ya. Kalau JO kan memang menyangkali. Dia bilang Saya Bapak justru nggak ada. mencium kamu itu JO. Oh, tidak. Bapak ada, Pak, di dalam kerajaan di terang yang tidak terhampiri. Nah, ini sekarang kamu bilang Bapak itu ada. Tadi kamu bilang Yesus itu Pak. Ini gimana sebenarnya nih? Makanya gini Saya Pak nggak bilang Sangkaldiri. Yesus itu sebagian dari Bapak yang diutus ya. Berarti Mana sih ini? Musa itu Yesus itu menulis tentang Bapa. keluar dari Bapak. Berarti Musa itu menulis tentang Bapa toh? Menulis tentang aku kan berarti menulis tentang Yesus. Gimana sih Bapak Loh. ini? Aduh. Jadi tadi kamu bilang Yesus itu Pencipta bukan itu siapa? Bapa. Sekarang saya tanya Anda, pencipta itu siapa? Pencipta itu Bapak atau Pencipta Yesus? itu tetap Bapa. Pencipta itu Yesus, Bang. Yang menjadikan Yesus. Kalau pencipta tetap Bapa. Itulah kelirunya Anda. Dengan saya itu bedanya di situ. Kalau bagi saya pencipta itu Yesus. Kalau Anda kan pikir Bapak. Tidak ada tertulis di teks Alkitab Yesus menciptakan, menjadikan ada. Kolose 1 ayat 15 menyatakan, juga Ibrani 11 ayat 3 dikatakan oleh ya, karena Yohanes 1 ayat 3. Dia menjadikan, Yohanes Kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Dia menjadikan loh. Gimana sih kamu itu? Saya mau Gimana kejar sih, kamu Bapak? bilang, yang menciptakan saya Yesus mau atau kejar Bapak, saya begini. tanya. Yang menciptakan langit dan bumi Begini. Yesus atau Bapak? Ayo. Tegas. Yang aja. menciptakan Kalau saya bilang itu Yesus, Anda tetap bilang Bapak. Allah. Tetap Bapa di sorga menciptakan. Jangan salah loh. Pak. Bapak Gimana itu, sebentar, gantian ngomong. Yohanes 1 ayat 3, coba Ibu baca. Enggak, Yohanes 1 ayat 3. Di sana Gantian ngomongnya, Pak. menjadikan. Kalau Bapak nggak mau, saya turun aja. Turun aja kalau sesat. Untuk apa? Ada yang sesat maling teriak maling. Kau bilang Yesus pencipta. Menjadikan ya. Oke, saya jelaskan kenapa saya bilang itu Yesus. Ayatnya kan ada. Kolose 1 ayat 15-16. Ibrani 11 ayat 3. Ya, terus apa lagi Bang? Ibrani 1 ayat, ya, Ibrani 11 juga ayat 3 ya. Terus gini, Bapak itu kan yang maha besar. Ya, Bapak itu di dalam maha besarnya itu ya, maha kuasanya, tidak ada tempat atau Kamu ruang yang tahu bisa nggak? menampung. Pernyataanmu itu kontradiksi semua loh. Kamu tahu nggak? Kalau ditanya Bapak nanti larinya ke sini. Ditanya ke sini larinya ke sana. Kamu tahu nggak? Makanya kamu klarifikasi dari Bu Rosi sebenarnya. Saya belum di tempat dapat, si Juma aku bilang kamu tuh ODGJ. Yeay, karena Bapak nggak bisa memahami aja. Sekarang tanya Bang Loding. Bukan nggak bisa memahami. Saya katakan. Kamu lucu deh. Bapak itu Kamu terlalu bilang besar, Bang. Maksudnya dia kan maha besar. Nggak ada yang bisa menampungnya. Makanya dia mengambil wujud. Makanya kan kita persoalannya Rose ya, persoalan kita. Kamu bilang di PL itu setan. Itu yang mau aku kejar. Yang setan itu yang di Keluaran 3, Bang. Keluaran 3 ayat 14-15 yang menemui Musa. Saya nggak bilangnya di Taman Eden. Pak Jerry pun itu mau dikejarnya. Seakan-akan Tuhan yang di PL itu setan. Itu yang kau klaim tadi. Itu Pak Jerry itu yang mau dikejarnya. Loh, Anda salah. Ini lain lagi kan? Ini lain lagi kamu bilang. Aduh, konsisten lah. Pak. Di gitu PL loh. itu ada 2 Tuhan. Ya, maaf ya. Saya Ada nggak jelas dari dua awalnya. Tuhan. Sorry, maaf. Ya, Aduh. tapi ya di PL itu ada 2 Tuhan, Bang.
Ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang gadungan. Dan bagi saya yang menemui Musa, kan saya bilang yang menemui Musa. Yang menemui Musa. Tapi ya kalau di Taman Eden itu Tuhan yang benar. Tuhan pencipta langit dan bumi alias Tuhan Yesus. Yang menemui Musa. Sementara Yesus katakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya. Berarti ini juga setan ini. Setan ini berarti. Yang ditulis Musa ini. Musa Gimana sih kamu Yesus memang. Tapi Anda tahu nggak Yahweh itu mengutuk Yesus, tahu nggak? Nah, ada ayatnya. tadi kamu bilang yang menemui Ulangan. Musa adalah setan. Ini lagi memang yang ditulis Musa Yesus kau bilang lagi. Konsisten dong. Gitu loh. Itu yang Musa mau menulis dikejar dua Pak Jeffrey hal, Bang. tadi. Ya, Musa itu menulis dua hal. Ada tentang iblis, ada tentang Tuhan Yesus. Dua-duanya ditulis, Bang. Anda nggak tahu? Semua dikatakan itu Tuhan, Tuhan. Iblis ya iblis. 21 ayat 22 bilang ya, Yahweh itu mengutuk Yesus. Baca kalau nggak percaya. Ulangan 21 ayat 22, si Yahweh mengutuk Yesus. Di hukum Sandingkan dengan Taurat Galatia itu 3:13. ada kutuk dan berkat. Yang menetapkan kutuk dan berkat di hukum Taurat itu iblis apa Tuhan? Ya Yahweh iblis itu tentunya. Ah kan? Iya Yahweh katanya. Gimana sih? Ya, Anda berarti Gimana Pak Ferry? memang. Pak Ferry lah. Aku nyerah Pak Ferry. Aku Nggak ampun bisa aku. membedakan. Musa itu memang ya gini ya, ada dua influencer, Bang. Ada dua influencer di dalam perjanjian lama. Ini yang saya Pak pemahaman Neo Marcion memang begitu. Ada dua Tuhan di dalam Ya, perjanjian saya tahu lama. Marcion itu. Saya tahu Marcion itu. Marcion itu Iya, seakan-akan Neo Marcion, bukan Marcion, Neo. Ya, saya tahu Marcion itu seakan-akan sudah berasal dari surga. Makanya ketika ibu memberi pemahaman kepada kita, ya, ibu terkesan muter-muter. Bahkan orang yang di bawah pun tahu mana orang yang intelektual dalam hal ini, kan begitu. Sekarang Saya saya ini tanya, memberikan itu yang pertanyaan. mengutuk Yesus itu siapa? Di Ulangan 21 ayat 22. Terus di Zakaria 13 ayat 7, siapa yang membunuh Yesus ya? Hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Sebelum Anda memutuskan saya sesat, jawab ayat-ayat itu dulu. Gitu loh. Ya, biar Di ulangan, sebentar Pak Ferry. Di ulangan Anda jawab itu ayat-ayat Yesus dulu, belum yang membuktikan ada. Yahweh membunuh Yesus. Di ulangan itu Yesus belum ada, Bu. Di ulangan, ya. Di situ ketetapan Nubuatannya, kutuk Bang, dan nubuatannya. berkat. Gimana sih? Makanya bisa saya tanya ngomong kamu. tentang Yesus. Kutuk dan berkat di dalam Taurat itu yang menetapkan siapa? Coba Ibu jawab aja. Kutuk dan berkat yang menetapkan di hukum Taurat itu siapa? Anda bicara itu tentang kan Ulangan 28, itu kan kepada umat. Sementara ayat Ulangan 21 itu jelas Yahweh mengutuk Yesus. Maka dibaca dulu ayatnya. Ulangan Anda nggak baca, 21 nggak ngerti itu maksud saya. dia menetapkan orang yang melakukan tindak kesalahan, dia disalibkan. Paham nggak? Yang melanggar perintah Tuhan tuh. Tidak mengutuk Yesus. Bagaimana mengutuknya? Di Ulangan belum ada Yesus kok. Gitu loh. Kan penafsiranmu. Nubuatan dari Yahweh. Saya baca Nubuatannya ya, pun jelas ya. tidak ada. Tadi kamu bilang Yesus Anda yang menetapkan. baca dulu, baru Masa bilang. Yesus mengutuk Anda pembohong, Yesus? Pak. Anda pembohong. Kamu yang pembohong. Di Ulangan belum ada Yesus. Kamu bilang Memang Yahweh. ada nubuatannya. Nubuatan terhadap Yesus. Jadi sekarang saya tanya kamu, Galatia 3:3 itu Yesus terkutuk atau tidak? Aku tanya dulu kau. Yang mengutuk Yahweh, yang mengutuk Yesus Enggak. Yahweh. Aku nggak tanya yang mengutuk Yesus siapa. Yahweh. Aku nggak tanya yang mengutuk itu siapa. Yang saya tanya, Yesus terkutuk tidak di Galatia 3:13? Terkutuk karena dikutuk Yahweh. Oh, berarti Anda sedang mengatakan anakmu di penjara, kau di penjara, kau bisa menggantikan dia di penjara. Padahal kalian sama-sama di penjara. Ya itu Paham karena nggak? Anda merasa Bapak itu Yahweh. Itulah korsetnya Anda. Yahweh itu cuma Makanya, Pak. pelajari Galatia ayat 13. Yesus menebus kamu dari kutuk. Kalau Yesus terkutuk, dia nggak bisa menebus kamu dari kutuk. Iya, dia dijadikan kutuk karena Yahweh mengutuknya. Dijadikan Sesuai dengan kutuk. Ulangan. Dijadikan kutuk artinya sama dengan terkutuk tidak? Jadi terkutuk karena dikutuk lah, Pak. Ngerti nggak sih? Dijadikan Karena kutuk, dia makanya dikutuk. tadi saya Karena dia bilang. dikutuk, makanya dia jadi Kalau terkutuk. Yesus Gimana sih? terkutuk Rose, dia tidak bisa membebaskan manusia dari kutuk. Karena dia pun terkutuk. Paham nggak? Lah buktinya apa? Dia kan bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa iblis. Ya.
Logika kamu Anda itu, nggak tahu, Anda otakmu nggak tahu itu, ya. otakmu itu Yahweh itu lancar gitu loh maunya gitu loh. Kamu di Ya. penjara, anakmu di Anda tahu penjara. nggak? Lah kamu Bentar. menebus dia di penjara dengan cara kau dipenjarakan. Kau sendiri terpenjara, bagaimana kau bisa menebus dia? Biar ngerti kau bahasa Alkitab itu. Jadi begitulah kau, makanya kau sesat. Ya, silakan Pak Ferry. Saya juga belum dapat poin daripada apa yang dia kemukakan tadi loh Pak. Sekarang Makanya baca saya dulu, Pak. Di Ulangan 21 itu, 22 dikatakan Yahweh itu mengutuk Yesus. Kata Iya, Yahweh, Ibu jangan terkutuklah lihat orang yang digantung apa di yang- kayu salib. Jadi Yahweh sabar, sudah sabar, mengutuk sabar. Yesus Ibu jangan 1500 terlalu tahun hati-hati. sebelum Yesus datang. Baca dulu makanya Gini biar loh, Anda Ibu. ngerti. Ibu jangan terlalu berapi-api gini. Makanya Ibu terlalu menggebu-gebu. Tahan, padahal Saya tidak orang menggebu-gebu, baca dulu. Loh, dari tadi Anda menggebu-gebu bahwa Yahweh itu adalah setan, kan begitu. Saya ada rekamannya loh. Iya, Itu. saya nggak membantah. Betul. Nah, gini. Pelaku Makanya ini- genosid terhadap 7 bangsa kanan. Sekarang saya tanya, kenapa Yahweh membunuh 7 bangsa kanan? Kenapa? Iya, kita belum ke situ konteksnya. Saya ingin mau Ibu klarifikasi yang bagaimana Bapak itu. Gitu loh. Menurut versi Aduh, Ibu. Bapak itu, Pak, dia itu, Yesus bilang kerajaan dia bukan dari bumi. Kerajaan Yesus itu Betul, nggak ada hubungannya pokoknya. dengan bumi. Bagaimana? Kan Apa Yahweh yang itu kekuasaannya seharusnya di apa? bumi. Oke, sebentar, dengar ya. Ibrani 1 ayat 6, dengar nih, Ibrani 1 ayat 6. Ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, semua malaikat yang di dalam dunia, kata Bapak, harus menyembah dia. Itu artinya apa? Yang di dalam dunia, termasuk penguasa Israel, itu bukan Tuhan, hanya malaikat-malaikat. Ngerti nggak Ibrani 1 ayat 6? Bukan itu yang saya tanyakan, Bu. Nama Bapak ini yang harusnya yang disematkan yang baiknya bagaimana? Apa poinnya? Ibu klarifikasi itu. Ya sesuai dengan perkataan Yesus aja, namamu yang engkau berikan kepadaku. Udah gitu aja, Bang. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada gitu. Lah, Anda maunya apa? Berarti nggak ada dong sesuai dengan apa yang Ibu pahamkan ke kita. Yesus kan gini Karena Bapak ya. kita pakai juga bahasa bumi. Ya udah, Allah kita berarti pakai kan juga kalau bahasa kalau bumi. mau menyebut Bapak ya ya kata Yesus nama Bapak juga Yesus juga. Ya udah, ya itu aja kita terima. Kenapa butuh apa lagi kita dengan nama Yahweh? Jesus only. Aduh, namanya itu Pak kan ini kata Yesus lah, Bapa peliharalah mereka dalam namamu yang engkau berikan kepadaku. Bagi saya namanya itu ya nama Yesus. Nama Yesus diberikan kepada Sang Putra, namanya Yesus juga kan? Bagi saya gitu artinya. Gini Oke, Pak oke, Ferry. biarkan. Ya, Pak biarkan Ferry. audiens yang menilai kita, biarkan Ya. ya. Pak, kita nggak usah kejar nama itu. Yang pemilik nama itu, yang memberikan ke Yesus itu tadi, yang Nama memberikan. Yahweh kan dari Musa, Ya. nama ciptaan manusia, dan dia Kan pakai ilmu namamu- agama Mesir kuno. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Oke, namanya Yesus Hamasiat. Oke, yaitu Yesus Kristus. Oke lah. Nah, berarti kan ada yang memberikan tuh. Nah, yang memberikan ini setan apa malaikat apa Ya, Allah Bapa Bapa? dong yang di sorga yang memberikan nama kepada Yesus. Kok Ah, dibilang berarti setan? yang ditulis siapa nih? Yang ditulis Ini Musa. Anda korslet nih, Anda korslet karena Anda menyamakan Bapak Surgawi dengan Bapak yang menemui Musa yang di semak duri. Ah, di Masalahnya sini situ, Pak. perbedaannya. Anda Berarti yang menyamakan. Kalau saya Yohanes menyamakan. 5 ayat 46 ini ayat palsu. Yesus ini mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Gitu loh. Berarti ini palsu ayat ini. Musa itu lebih daripada Musa loh. Aduh, menulis yang mana? Sekarang Bapak saya tanya, Bapak yang mana? Musa menulis tentang Yesus. Yang mana? Tunjukin. Yohanes Bagian 5 mana? ayat 46. Iya, maksud Musa saya pernah tunjukkan di berkomunikasi dengan Kejadian Bapak. di bagian mana Sementara di kitab Musa- Musa bahwa Musa itu menulis tentang Yesus. Mana ayat-ayat mana aja? Makanya Ada ini bagian palsu ayat ini gitu loh. Ngerti kau? Waduh. Kau sedang Anda berkata-kata siapa? ini palsu Yang ayatnya. maksudnya ayat itu. Nah, gitu banyak ayat yang kau palsukan jadinya. Kau buang semua ayat itu banyak. Bapak yang buang. Kan saya bilang Yesus tadi yang Itu. dirujuk oleh Musa itu. Ini Bapak Nah, kan Bapak bingung pasang kau, ya. kuping, Pak. Pasang kuping. Yesus yang dirujuk Saya oleh... rekam, bukan pasang kuping. Saya rekam semua pembicaraanmu. Udah bolak-balik kita bertemu loh.
Saya udah tahu pola pikirmu, jalan pikiranmu, udah ngerti saya. Nah, saya mau audiens ini aja tahu gitu loh. Saya nggak mau mengalahkan kamu, mempermalukan kamu, saya nggak mau. Ya silakan Biar tahu aja, gitu saya loh. nggak akan berubah pandangan saya, Pak. Yahweh Ya itu bukan silakan, nggak Tuhan. apa-apa. Yahweh juga yang Tuhan ke neraka gadungan ya. kita Yahweh sendiri Tuhan kok, gadungan kan? ngaku-ngaku Tuhan. Nggak apa-apa. Kata Stefanus dia cuma malaikat. Kisah Rasul 7 ayat 30, 35, 38, 53. Gara-gara itu Silakan. Stefanus dibunuh. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kan ada yang memberikan nama Yesus itu. Nah, siapa yang memberikan ini? Yang memberikan Bapa, tapi Bapa itu bukan Yahweh. Nah, Ya. Bapak yang di mana? Yang di perjanjian lama Bapa kah? yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Bapak yang di perjanjian lama kah? Kalau yang menemui Musa bukan, tapi ya Bapa yang mengutus Yesus ya, yang sang pencipta itu. Bapa yang Yang di diutus oleh Yesus. perjanjian lama kah? Itu aja. Ya atau tidak, kan clear. Iya, Bapa yang Gitu loh. dirujuk oleh Yesus, bukan yang dirujuk oleh Musa. Karena Yang di dia perjanjian dirujuk oleh lama Yahweh. kah Bapak ini gitu loh. Jawab aja ya atau tidak gitu loh. Kan simple. Udah, kalau Anda menganggap Yahweh itu Bapa, itu urusan Anda. Bagi saya dia bukan Bapa. Bukan, Dia saya Bapa tidak gadungan. permasalahkan Yahweh, YHWH, YOTPHP, enggak. Bukan. Siapakah yang Bapak yang memberikan nama Yesus ini kepada Yesus? Apakah Bapak yang di perjanjian lama? Sorga. Yang di sorga. Yang bukan tertulis Semak di Duri. perjanjian lama Karena kah? Musa bilang Yahweh itu nongkrongnya di Semak Duri. Ulangan 33 Yang ayat 16. tertulis di perjanjian lama kah? Itu aja, ya atau tidak gitu loh. Itu karena Anda menyamakan Bapa Surgawi dengan Tuhan yang... Jawab saja, saya nggak perlu narasimu. Kamu jawab aja. Ya, Bapak yang dimaksud ada itu dua bukan di Tuhan, perjanjian Pak, di lama. PL. Ada Tuhan benaran, ada Tuhan gadungan. Masalahnya ada dua Tuhan di PL. Saya nggak tanya gadungan, nggak gadungan. Cukup kamu bilang yang di PL selesai. Clear. Atau tidak di PL. Kan clear. Biar kita buang ayat ini banyak nanti. Iya betul. Karena Musa pun dianggap sesat, bertemu dengan Tuhan yang palsu, kan begitu? Iya, betul. Itu dia Ya poinnya, memang yang di Bu. Semak Duri itu bukan Tuhan, dia cuma malaikat. Iya, maksudnya kalau kita tidak percaya Musa, berarti kita menyangkal dong. Itu artinya apa, Itu, Bang? Bu. Nggak semua yang ditulis Musa itu tentang Yesus. Ada memang tentang Yesus. Itu maksud Yesus. Bukan ke Karena situ, ada Bu. ayat ya, Yahweh Terus mengutuk kita Yesus. loh. Ayatnya Ulangan 21 ayat 22. Yahweh mengutuk Yesus. Jelas itu tentang Yesus, tapi ilhamnya dari Yahweh. Ada yang dari Tuhan yang benar, ada ilham dari Tuhan yang Simpel tidak benar. aja, Bu Itu yang ditulis Ros. Musa, Nggak ada perlu dua kamu ilham. banyak cerita. Kau simpel aja. Yang di PL Pak Sangkal, bukan yang di PL. Udah clear. Gitu loh, biar kita tutup ini diskusinya. Gitu loh. Betul. Nggak usah kemana-mana. Ya, jadi Gitu, yang di PLK atau tidak. Gitu kan clear udah. Selesai. Pak ya Peri pun masalahnya Anda tahu. menyamaratakan PL semua tuh mengacu kepada Yahweh. Inilah ragi Farisi. Saya tanya, Tuhan yang di PL atau Bapak yang di PLK itu udah enggak, udah selesai. Iya, tidak kan clear udah. Bukan. Oh, berarti Udah. kita hapus. Udah kan udah jelas Bukan siapa hapus, kamu. Gimana sih Anda nih? Kan udah jelas kan? Pak Peri udah jelas kan? Ya, kita hilangkan Bapak semua yang itu. dirujuk Yesus itu bukan yang di Semak Duri, yang berjumpa Ya dengan udah. Musa. Kita hilangkan Matius 5. Pak Peri, kita hilangkan Matius 5 ayat 7. Aku datang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Hilangkan semua itu. Aduh. Yesus itu raja sorga, Pak. Dia tuh raja sorga. Dia punya hukumnya sendiri. Ngapain dia tunduk sama hukum Yahweh? Tahu Bu, kalau itu. Iya, dia berkuasa di bumi dan di surga. Tahu Bu kalau itu. Kita tidak ke situ. Pak, ya, yang bertemu dengan Musa itu ya sudah dibilang. Yesus bilang cuman tokoh Semak Duri, cerita tentang Semak Duri. Dia penunggu Semak Duri, itu kata Yesus sendiri loh. Saya nggak Stefanus tanya juga sama bilang itu durimu. cuma malaikat. Udahlah, kalian tuh masih ngeyel nyembah-nyembah Yahweh yang cuma Saya malaikat tidak doang. tanya semak durimu. Kau main suka kali kau main rawa-rawa, kau main semak-semak. Nggak saya tanya itu.
PL atau tidak, udah Kalian clear, orang selesai. Kristen politeis nyembah Yahweh yang cuma malaikat. Memalukan kalian ini. Saya menyembah Yesus. Bertahu kau. Nyembah Yesus dengan nyembah Yahweh. Anda tuh politeis, Enggak. Pak. Dua yang Anda sembah. Saya berdoa di dalam nama Yesus kok. Tetapi saya mau Ya tahu udah, kenapa Anda nama masih Yesus. Ya Nama udah, Yesus kenapa Anda masih ini, mempertahankan YHWH? YHWH itu bukan. cuman malaikat. Nama Yesus, Bapa yang disebut di Yohanes 17 ayat 6 ayat 11 ayat 12 ayat 3. Bapa Apakah yang di Bapa sorga yang di bukan PL? Bapa semak duri. Bapa yang di PL Yahweh kah? adalah dewa Gitu loh. perang. Akulah pahlawan perang. Keluaran 15 ayat 3. Dia Itu bilang saja. dia dewa perang. Kalau kau bilang dia bukan yang di PL, kan udah clear, udah tahu aku seberapa jauhnya sesatnya dirimu, kan gitu. Ya enggak Pak Ferry? Gitu. Gini penyembah Selesai. Yahweh ini nyamain Yahweh bilang dia pencipta langit dan bumi. Dasar Saya ini nggak peduli. Tuhan gadungan. Nama yang Bapak begitu. kan ini kita harus tahu. Nama Yesus itu pemberian Bapa. Itu clear dulu. Nah, Bapak ini yang mana nih? Bapak yang di PLK? Itu harus tahu kita. Yang Gitu loh. pasti ya, itu bukan yang menemui Musa di semak duri. Yang di semak duri itu cuma penunggu semak duri, kata Kan Musa. sudah clear kita tadi. Yang di PL tidak. Kau bilang, udah ngapain kau bicara semak-semak? Kau suka kali Berarti rawa-rawa. paham Anda itu adalah Anda menganggap Tuhan Israel itu penunggu semak duri itu adalah Tuhan. Bagi saya bukan. Udah clear, Pak. Yang Udah di clear. PL. Udah clear. Yang di PL itu. Ngerti nggak? Udah clear. Anda nganggap Tuhan itu Yang menetapkan hukum yang bertemu Musa Taurat. penunggu semak duri adalah Tuhan. Udah gitu aja, Pak. Yang menuliskan Tuhan yang hukum Taurat benar di itu, dua batu loh Abraham aja dengan nggak kenal, Pak, jarinya dengan dia. Abraham yang nggak kenal menciptakan dengan langit semak dan duri bumi. ini. Gitu loh. Jadi Bapak itu adalah Bapak yang menulis hukum Taurat di dua batu loh. Paham? Aduh, Bapak apaan nih? Udah dibilang malaikat. Anda baca Galatia 3 ayat 19 ya. Paulus bilang bahwa Musa Jadi itu yang berurusan sama menulis malaikat. hukum Taurat di dua batu loh itu setan menurut dia Pak Ferry. Kan Malaikat kocak itu, itu. Bapak malaikat. Malaikat itu ya. Iya, dari tadi dia bilang setan itu. Kocak. Oke, yang waras ngalah lah. Yang Ya dewasa lah, oke lah ngalah. Pak Ferry. Oke, Oke. Tuhan Yesus memberkati. Saya turun dulu ya, Pak Bang Loading. Saya turun Bang. Oke. Ya, Bang Loading, kayaknya udah malam Iya, juga nih, siap. Bang. Terima kasih banyak ya Pak ya, Bu. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih banyak. Di sini sudah jam mau 3:30 ya. Iya, 3:30 iya. lewat. Ya, kita Bu Rose, Iya, terima kasih. Pak Ferry, terima kasih. Ya, Iya, namanya kalau kita silakan. dalam Terima berdiskusi kasih buat begitu teman-teman berarti juga kita yang di bawah. iya, kita perang argumentasi ya. Ketika turun Ya, dari siap. Komal ini kita bukakan semua emosi kita, kesalahan kita ya, tinggalkan di Komal ini. Sama-sama. Ya, oke? Terima kasih. Lanjut. Ya. Oke, Bang. Siap. Bu, Oke, makasih Bang Bu ya. Loading. Iya, Iya, mungkin sapa-sapa dulu netizen saya, bilang saya selalu yang di Loading TV, di YouTube sama di Komal ini ada nasihat-nasihat Ya. dari kalian berdua, silakan. Iya, Bang Ya, Bu Loading, Rosi. terima kasih ya. Jadi memang ya, Bang Loading ini luar biasa sekali ya dalam belajar memahami orang lain, ya agama lain. Saya salut banget sama Bang Loading dalam hal ini, teman-teman ya. Didukung ya, ini apa yang dikerjakan Bang Loading teman-teman di bawah ya. Itu aja. Tapi memang saya tidak akan berhenti menyatakan ya Tuhan yang di PL itu ya emang ada dua Tuhan dan memang kita harus mengkelirkan hal ini. Orang Kristen harus memilih mau menyembah Yesus atau menyembah Yahweh. Ya. Ini panggilan saya. Itu aja. Siap, Makasih ya Siap. Bang Loading. siap, siap. Mm-mm. Oke, Pak Ferry ya. Makasih banyak Pak Ferry ya. Ya. Siap. Iya Bang, iya Bang. Saudara-saudara semua juga yang di bawah yang nonton, yang sudah menyaksikan kita menyimak siaran ini ya, sabar ya. Kita harus tetap rendah hati, tetap menghormati sesama. Apapun pendapat ya, itu adalah merupakan sebuah warna daripada Siap, kehidupan. betul. Ini yang saya suka nih. Bang, nanti WA apa DM nomor WA biar kalau mau naik WA saja. Soalnya ini HP biasa nge-lag, Bang. Ya? Siap, Oke. siap, siap, siap. Siap, siap, Oke, Bang. siap. Makasih Abang Tut. Makasih. Siap. Terima kasih.
Oke, siap. Nah, teman-teman, sisa kita nih ya. Jadi teman-teman ya, kita bisa melihat ya. Nah, sengaja saya saya membiarkan begitu tadi karena agar kita bisa tahu bahwa di mana di dalam Al-Qur'an itu sudah menceritakan hal yang telah terjadi ya, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nih. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman, ini bukti sucinya Al-Qur'an ya. Di dalam Al-An'am 153 dikatakan begini teman-temannya. Kalian lihat. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, ya. Begitu. Nah, apakah mereka cerai-berai ini sampai kapan? Ternyata juga dijelaskan di Al-Maidah ayat 14 teman-teman ini. Dan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian, kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang selama ini mereka perbuat. Masya Allah ya. Benar sekali ya teman-temannya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Bersyukur kita menjadi Islam ya. Jayalah Islamku ya. Bersyukur kita kepada Allah ya karena telah berikan kita nikmat hidayah, nikmat Islam ya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya teman-temannya.